ada perbedaan. Mengapa? Pertama dulu bahwa ada saya dengar sama teman Islam bahwa sebelum itu masuk ke surga, kalau sebagai penganut Islam, bahwa dia dulu harus memang mendarat di apa namanya di api, bang ya, singgah dulu di api. Sementara yang pada waktu penyaliban Yesus pada waktu itu kan ada orang yang gimana ya, yang sebelah kiri atau kanannya yang orang berdosa. Jadi apa kata Yesus kepadanya, bahwa kamu akan bersamaku di mana di Taman Firdaus ya, Taman Firdaus. Jadi nggak dibilang bahwa kalau sudah mati maka masuk dulu di api atau kemana lah. Itu masuk di taman dulu, di taman. Mungkin segambar dengan surga atau tempat peristirahatan orang mati. Nah, jadi itulah yang membuat saya pun bertanya, dan orang-orang teman-teman Kristen pun bertanya akan hal itu. Kok terjadi perbedaan di sini abangku? Kalau kami sebagai Kristen, begitu udah meninggal itu orang dulu bang, maka dia tuh dikasih di tempat peristirahatan dulu. Nah, jalannya aja sudah beda bang. Jadi coba kira-kira gimana menurut abang? Sehingga saya bilang bahwa surga yang kita yakini itu ada bedanya loh bangku. Ya, itu tetap akan masuk poin substansi pembahasan sebentar Bang Mediaman. Cuman ada satu dalil mungkin Pak Mediaman belum baca, bahwa katanya semua akan digarami api. Itu dalil itu Bapak Pendeta udah pernah baca? Iya bang, tapi itu setelah penghakiman itu bang. Nah, setelah penghakiman akan digarami api. Sudah masuk surga belum? Bang. Gini loh bang, dalam penghakiman sebagai apa namanya pengikut Kristus atau Kristen. Jadi begitu ada penghakiman nanti di pengadilan tahta Tuhan, maka barulah ditentukan siapa yang tidak setia, siapa yang setia. Yang tidak setia barulah dimasukkan api bang. Jadi nggak dulu masuk api duluan, kayak gitu bang. Itu kita ada sedikit beda gimana ya, beda keyakinan di situ, beda pengajaran di situ lah, katakan seperti begitu bang. Nah, sehingga saya meyakini bahwa, aduh jauh beda lah ini abang, gitu abangku. Gimana bang, gimana abang bisa tanggapi, kita sharing-sharing? Ya, sebenarnya kita belum boleh masuk ke sini bang, karena saya tidak berani kalau materi yang sudah diajukan oleh Bapak Pendeta itu kan mestinya diskusinya dengan Bang Zuma. Makanya tadi saya mengajak kita bahas tema basic aja, pembahasan basic aja dulu. Karena kalau kita akan uji nanti, itu kita akan tahu nih sebenarnya apakah teman-teman Kristen selamat atau surga yang dijanjikan itu benar-benar ada, seperti apa nanti tempatnya, itu kan pembahasannya nanti kalau misalkan Bang Zuma udah siap, gitu loh. Benar bang, benar. Dan kalau kita juga bicara mengenai keselamatan kan bang, ya tentunya kan nggak lepas dari yang namanya surga kan bangku. Iya, betul. Tapi akan ke situ pembahasannya kan ke situ. Cuman kan paling tidak pelan-pelan pembahasannya. Sembari menunggu, sembari menunggu Bang Zuma kalau sudah misalkan tidak sibuk beliau, karena kan sudah Salam Romo. Sudah berapa kali dijanji, udah 3 kali kalau nggak salah ya, termasuk malam ini. Siap. Kita tunggu aja dulu beliau, kalau misalkan berkenan nanti bisa sharing-sharing malam ini, besoknya baru bisa open cam berdua begitu. Boleh bang, ini juga santai-santai aja. Boleh bang, ini juga saya boleh nanya-nanya bang sambil nunggu Bang Zuma. Boleh, kalau saya bisa jawab saya jawab, boleh. Ya. Kan gini bang, saya udah ke 1 tahun yang lalu udah ke mana itu, ke Israel, Mesir, Yordania, Palestina, saya udah ke sana. Nah, jadi ternyata saya dapat itu suatu pembelajaran di sana bang, atau pengetahuan. Kalau itu mereka katakan bahwa Assalamualaikum itu bukan bahasanya agama Islam, tapi itu adalah bahasa suatu negara bang. Nah, jadi ada juga yang bilang bahwasannya Assalamualaikum itu kalau misalnya kami sapa kan, misalnya sama teman-teman Islam, misalnya kami sapa kan saya juga punya keluarga Islam loh bang. Jadi saya bilang Assalamualaikum. Ada juga orang-orang yang nggak mau sambut sapaannya bang, bilang itu salah. Nah, di sana juga kan bang, di sana juga mereka bilang bahwa itu bukan bahasa agama, itu bahasa negara, bahasa suatu bangsa negara gitu loh. Nah, jadi kadang juga saya gimana ya, saya aneh kenapa bisa begitu. Nah, saya tanya lagi sama mereka itu, saya bilang
Oh, apa sih artinya itu? Nah, itu sapaan sapaan memberkati juga. Kira-kira menurut abang ya, kira-kira kalau misalnya saya atau yang lain kan sapa Assalamualaikum, kira-kira menurut abang itu salahkah bagi teman-teman Islam kalau sapaannya itu disambut kembali? Kira-kira gimana? Atau salahkah kami juga sebagai umat Kristen kira-kira? Oke bang, ya, Ya, kebetulan membahas salam, izinkan saya menyapa dulu Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Zuma. Senpai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Pak Pendeta, salam kenal, semangat malam. Ya, salam damai sejahtera abangku. Ya, damai sejahtera. Salam kenal kita ya, baru jumpa. Iya bang, ya gimana bang? Itu kami tadi udah awali pembicaraan kami tadi sharing bang mengenai keselamatan sedikit lah. Namun belum masuk sekali itu di pokok intinya bang. Oke. Indah Pandi, suara gimana dek? Kayaknya ekonya kebesaran, Senpai. Oh besar. Oke, gini. Ekonya. Echo, aman kan? Oke, aman. Bagus. Tapi mendem ya, mendem. Ntar coba kanda. Tes 1 2. Kurang keluar Mendem kata ya? teman-teman. Kata teman-teman kurang keluar. Begitu. Cek 1 2, tes mic. Masih. Mendem katanya, masih mendem. Dikit lagi. Mendem ya. Oke lah, kalau begitu coba saya ganti perangkat dulu deh. Siap. Bentar ya Pak Pendeta ya. Ya bang, ya, oke bangku ya. Oke. Iya, santai-santai aja ya Bapak Pendeta ya. Nggak usah terlalu aman. Iya, kalau Aman, bisa asik juga, juga, iya, ya. biar adik-adik suaranya tidak kedengaran, bisa agak menjauh Bapak Pendeta. Ya, oke bang. Tes 1 2. Nah, itu dia keluar suaranya. Nah, mantap. Kalau gini agak mending ya. Aman. Enak kan deh keluar. Baik. Makoniro kapang. Ada suara ini enggak? Suara Ya. keenakan enggak di Ada belakangnya? Enggak? ada dikit suara keenakan di sebelah. Suara musik. Ya, betul. Anak-anak di panggung mau media apa? Biar midi. Aman. Gitu. Ndak kentara Ji, kecil. Oke. Baiklah kalau begitu. Ya gimana langsung? Mau bagaimana? Temanya apa? Langsung lagi. Kasihan Pak Pendeta sudah menunggu. Iya, Bapak Pendeta maunya ini, Senpai. Ya, temanya janji keselamatan antara kedua Janji agama. kosong. Oh boleh. Mantap itu, bagus. Kita ikut aja sudah. Ya, silakan Bapak Pendeta dulu mungkin prolog. Silakan kami kasih kesempatan. Oke bang, oke. Kasih dulu bang kesempatannya. Sesuai dengan topik kita di atas kan bang, janji keselamatan. Betul bang, bisa didengar bang? Suara kedengaran mantap. Silakan Pak Pendeta. Gini loh bang, kalau kita bicara mengenai keselamatan, ya sudah jelas kan kita bicara mengenai surga kan bang. Nah, jadi kami sebagai Kristen juga dulu meyakini bahwa surga itu tidak ada yang namanya kawin mengawin di sana. Dan mungkin kalau teman-teman Islam surganya mungkin ada pembahasan-pembahasan lain ya bang ya. Nah jadi ini juga kan berkaitan mengenai keselamatan. Artinya kemanakah arah kita ini misalnya sebagai kami seorang Kristen kan atau pengikut Kristus, kami tahu arah kami kemana. Karena ada surga yang telah dijanjikan kepada kami. Surganya seperti apa? Nah itu dulu bang. Nah jadi kenapa saya bertanyakan hal ini? Karena saya ada suatu pertanyaan dalam diri saya sendiri bang. Pertama dulu bahwa dalam pengajaran mungkin teman-teman muslim yang abang yang lebih tahu akan hal ini,
bahwa setelah manusia itu sudah meninggal, maka dia dulu harus singgah di api kan bang. Nah sementara kalau kami bang sebagai Kristen itu maksudnya kalau itu kemarin kan saya ada juga saudara Islam. Kalau misalnya seperti teman Muslim itu meninggal dunia, itu dulu harus masuk ke api dulu. Nah ini aja bang sudah ada bedanya, sudah ada perbedaannya. Jadi kita agak gimana ya? Saya sendiri agak bertanya. Seperti kami Kristen beda dengan surganya Islam. Nah, itu aja dulu bang. Bagaimana menurut abang akan hal ini? Monitor bang? Halo? Oke, baik. Wah, Masya Allah, luar biasa materi dari Pak Pendeta gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat malam rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang ada di sini. Di Islam terkait mengenai janji keselamatan, Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam ibadah salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat untuk membersihkan hartanya. Lalu walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kelaminnya, illa ala azwajihim, kecuali untuk istrinya. Lalu dikatakan walladzina hum li amanatihim wa 'adihim ra'un, dan orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang menjaga amanah janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi firdaus, surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini dulu. Jadi di Islam itu ada janji kepada kami umat Islam, di mana kami mewarisi surga firdaus. Bagaimanapun bentuknya nanti di sana, yang pasti kami sudah ada janji surga, yaitu warisan berupa surga. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi Islam sudah memiliki warisan berupa surga. Mereka yang sholat diberi warisan berupa surga firdaus. Saya kira begitu jelas. Saya kembalikan kepada saudara pendeta. Ya bang, intinya gimana bang? Intinya gimana? Itu kan tadi saya bertanya. Intinya di Islam itu ada janji di mana Islam diberikan keselamatan berupa warisan surga firdaus. Iya, seperti sama itu. Kalau begitu bang, sama kalau begitu. Cuma masalah pendeta begitu bang. Iya. Itu pertanyaan saya kan belum terjawab juga kan. Oh, ada pertanyaan. Sorry, pertanyaannya apa? Itu. Tadi kan Pertanyaannya. surga seperti yang dijelaskan di agama Kristen itu kan bahwa tidak ada kawin kawin di sana kan bang. Dan juga itu pertama. Kedua, misalnya kalau sama seperti Yesus ketika dia mengembuskan nafas terakhir di kayu salib kan bang, di sana kan sebelah kiri kanannya ada orang berdosa. Lalu di sana Yesus Kristus menyampaikan kepadanya bahwa aku akan membawamu ke Taman Firdaus. Kita akan bersama ke Taman Firdaus di sana. Itu sebagai kami Kristen. Namun sementara bagi teman Muslim pengajaran Muslim bang, bahwasanya setelah manusia itu sudah meninggal, itu dulu harus singgah di api. Katakan seperti begitulah bang. Nah jadi di sini
ada indikasi bahwasanya surga kita, surga Kristen dengan surganya Islam itu beda, Bang. Jadi kalau sudah beda, saya rasa kalau kita pun bahas-bahas seperti begini nggak akan kita temukan itu ujungnya, Bang, karena sudah beda, sudah beda. Kira-kira Abang gimana menanggapi hal ini? Oke, baik. Jadi gini, yang pasti kami sudah ada warisan, yaitu surga Firdaus. Itu poin pertama. Yang poin pertama ini Kristen belum lolos. Karena saya belum pernah menemukan ada dalil di Bible, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, jaminan surga bagi mereka yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Ini aja udah 1-0. Kan masuk surga dulu, Bang. Masuk surga dulu. Kami sudah ada jaminan surga. Kristen tak pernah saya temukan ada jaminan surga dari Yesus. Yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, itu nggak ada jaminan surganya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Jadi di sini sudah 1-0. Masuk ke pertanyaan saudara. Maaf. Ketika saudara mengatakan bahwa umat Islam itu masuk di neraka dicuci dulu, itu pemahaman keliru. Karena itu tidak ini yang ditanggapi, Bang. Ini yang harus ditanggapi. Oke, baik. Karena baik. kita kan menghargai ibadah, Baik. juga menghargai Baik. Abang sholat gitu-gitu, Bang. Baik. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa orang-orang akan masuk ke neraka semuanya, mendatangi neraka itu beda dengan memasuki neraka. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini, fa iza ja'atit tammatil kubra, maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat datang. Kiamat itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha semuanya akan merasakan. Bukan cuma Islam toh yang merasakan kiamat itu. Yauma yatazakkaru insan masa'a, yaitu pada hari manusia teringat akan apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Seluruh manusia, bukan cuma Islam. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang memiliki mata. Islam punya mata, Kristen punya mata. Diperlihatkan neraka itu. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, maka yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka, semua manusia akan melihat neraka. Bagi mereka yang mengutamakan kehidupan duniawi, dikatakan maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Tuh, jadi kita semua akan mendatangi neraka, melihat neraka. Bagi yang beriman kepada Allah, takut kepada Tuhannya, tidak memenuhi kebutuhan nafsunya, kata Al-Quran, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Saya ingin memberi sebuah data di dalam pengajaran yang sering saya temukan. 1 Korintus 3 nomor 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing manusia akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari api. Nah, jelas di kitab saudara 1 Korintus 13, mungkin pendeta nggak pernah baca ini. Sekali kelak, sabar. Yang Anda tuduhkan, sabar. Yang Anda tuduhkan bahwa seluruh manusia akan dibakar api, justru adanya di Bible. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Tuhan akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita semua akan diuji oleh api. Semuanya akan datang ke api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, seperti kami tahan uji, kami tidak makan babi, kami bersunat, maka kata Bible ini, ia akan mendapatkan upah.
Tetapi jika pekerjaannya terbakar seperti makan babi, nyembah Yesus, ibadah minggu, ia akan menderita kerugian. Itu jelas. Jadi semua manusia akan mendatangi neraka berdasarkan dalil tadi. Nah, ini Pak Pendeta tidak pernah baca kayaknya. Saya masih boleh lanjut ya? Masih ya? Masih ada waktu? Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di Mazmur 66 nomor 12, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi kitabnya Yahudi pun masuk ke neraka orang-orang itu. Orang Islam lewat di atas kepala mereka. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Nah, orang-orang yang melintasi kepala mereka ini adalah umat Islam. Kami telah menempuh api dan air. Nah, mereka sudah ada di dalam api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Nah, yang dikeluarkan ini adalah orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Isa. Yang Kristen karena pekerjaannya makan babi, maaf, Yesaya 66 nomor 15 sampai 19, pemakan babi akan dibakar api sehabis-habisnya. Nah, begitu Pak Pendeta. Jadi Kristen itu semuanya akan dibakar api berdasarkan 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Silakan. Oke Bang, makasih. Ini loh Bang, sini loh Bang. Nah, sekalipun nanti kita nggak temukan ujungnya, yang penting kita diskusi dulu. Tapi begini Bang, yang seperti Abang kutip di Korintus itu Bang, itu adalah suatu pengajaran Bang. Jadi itu ada api itu adalah melambangkan sebuah pencobaan yang kami alami atau ujian Bang. Jadi saya mau katakan sama Abang begini, bahwa nggak mesti kami sebagai orang Kristen Bang itu harus masuk di api dulu, harus dibakar dulu ke api, enggak. Kenapa Bang? Baru kami itu dilempar ke dalam api kalau misalnya sudah ada penghakiman. Jadi duluanlah dulu penghakiman, misalnya bagi orang yang tidak taat, yang tidak setia, baru dia dilempar ke dalam api. Nah, baru nanti juga yang setia masuk ke surga. Jadi kita juga ada beda pengajaran lah di sini lah Bang. Sedangkan bagi Abang itu masuk dulu di api, tapi belum penghakiman, belum diadili lagi. Gimana ya ini Bang? Jadi kita kan beda di sana. Jadi saya mengira ini suatu suatu keindahan juga sih Bang. Tapi kalau saya pikir-pikir ini surga kita dengan teman-teman muslim beda Bang. Itu pertama dulu. Nah, kedua, mengenai surga kita, apa yang membuat kami sedikit meragukan perbedaan ini cukup sangat jauh. Karena di sana tidak ada kawin mengawini Bang, nggak ada sama sekali. Bahkan gimana Tuhan Yesus berfirman di sana bahwa di surga tidak ada istilah nanti orang tua anak, ayah, ibunya, nggak ada itu. Sementara di kitab orang Abang itu kan dibahas di sana. Bahkan pun mungkin ada hal-hal yang lain-lain lagi yang lebih dari itu Bang. Itulah yang membuat kami dulu meragukan bahwasanya ini ada jauh perbedaan surga itu Bang. Kira-kira seperti begitu Bang. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa kami tidak dilempar ke dalam api dulu Bang, sebelum penghakiman. Duluan dulu ada penghakiman di pengadilan Tuhan, barulah diputuskan siapakah yang masuk ke api, siapakah yang masuk ke surga. Kira-kira seperti begitu Abang tuh. Baik. Ya, jadi yang pertama tadi tidak ada jaminan surga untuk Kristen. Yang kedua, Anda salah. Justru yang dimaksud 1 Korintus 3 itu, saya baca lagi pelan-pelan. Ini kayaknya memang pendeta nggak pernah baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing manusia, seluruh manusia dong, Kristen juga dong, akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Tuhan akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Diuji oleh api. Itu bukan api kata siapa Bang? Jangan membodohi umat, jangan. Hari Tuhan, saya ulang lagi, Anda merusak diskusi. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan Pak. Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Hari penghakiman semua orang akan dinampakkan seluruh pekerjaannya. Pekerjaan mana di antara seluruh manusia itu akan lolos dari api? Tentu pekerjaan kesolehan, ketaatan. Makanya Yesus itu soleh. Kristen tidak soleh. Kami umat Islam yang soleh. Hari Tuhan akan menyatakan, sebab Tuhan akan nampak dengan api, sebagaimana pekerjaan masing-masing manusia akan diuji oleh api itu.
Makan babi apakah dibakar api? Dibakar api. Mana dalilnya? Coba kita lihat dalam Yesaya 66, 15 sampai 19. Tuhan akan datang membawa pedang dan api yang menyala-nyala untuk membakar pemakan babi. Orang yang tidak bersunat apakah akan dibakar api? Jelas di Keluaran 31 di Keluaran Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Orang yang ibadah minggu, jelas Keluaran 31 nomor 14, ada perintah kemudian membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Jelas Kristen, pekerjaan Kristen adalah pekerjaan yang memicu kobarnya api neraka jahanam. Itu data, Pak. Jangan Bapak bilang itu bukan hari kiamat. Itu satu. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai surga kita berbeda, bagaimana tidak berbeda? Abang di neraka, saya di surga. Lalu kemudian saudara mengatakan, Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus mengatakan di surga tidak ada kawin mawin. Pak, tolong deh, jangan membodohi jemaat. Tidak ada Yesus mengatakan tidak ada kawin mawin di surga, itu nggak ada. Yang Yesus maksud tidak ada kawin mawin pada hari kebangkitan, Pak. Bangkit dari kubur itu dihakimi, masa mau langsung kawin? Lali kali abang ini. Sedangkan kalau Anda membaca dalil, kawin mawin itu penuh di dalam pengajaran Yesus. Markus 25 nomor 1. Kemudian dikatakan lagi di dalam kitab Matius 25 nomor 10, Wahyu 19 nomor 7, Wahyu 19 nomor 9, 2 Korintus 11 nomor 2. Ada kawin mawin di surga. Kebangkitan memang nggak ada. Mas 1 Korintus 15:50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapati bagian dalam kerajaan Allah atau surga. Jadi orang Kristen akan keluar dari kubur, itu tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya. Berarti cuma tulang doang dengan gigi, dengan rambut yang akan bangkit dari kubur masuk ke surga. Bagaimana mau bahagia? Cuman tulang di sana, Pak, tulang. Dan di sana orang Kristen disuruh untuk memuji Tuhan. Berarti mereka lah hanya memuji dengan menggunakan gigi saja. Gimana itu? Tidak ada lidah, nggak ada lambung, nggak ada tubuh, karena nggak ada darah, nggak ada daging. Jadi Kristen di surganya Kristen hanya tengkorak. Bagaimana mungkin kami mau ke situ, Pak? Surga kita beda. Surganya Kristen itu neraka bagi kami. Kalian tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena pekerjaan yang kalian lakukan adalah pekerjaan yang dilahap api neraka. Seperti itu, Pak. Silakan. Sudah kemana-mana pembicaraan abang, namun ya tentunya kita hargai semua perbedaan itu, kan kita hargai kan, Bang. Nah, jadi begini, kalau kita terus berdebat-debat, saya rasakan tidak akan sampai di ujungnya kan. Tapi jelas di sana tadi saya dengar sama abang bahwa abang pun sepertinya kurang yakin tentang kebangkitan. Jadi sementara kami itu, Bang, kami sangat meyakini, bahkan itu yang kami nantikan, kebangkitan. Nah, seperti abang bilang tadi bahwasanya di surga itu ada kawin mengawin. Saya mau katakan sama abang bahwa kami itu yang lebih tahu tentang Bible kami, Bang. Di sana nggak ada dalilnya, Bang. Izin interupsi. Mohon kasih dalil di surga nggak ada kawin mawin. Silakan. Nanti, Bang. Nanti dulu, Bang, dengarin dulu, Bang, ya. Dari tadi nggak ada dalil satupun. Sebentar, dari ya. saudara pendeta nggak pakai dalil. Silakan. Dengarkan, Bang. Kalau di surga itu, Bang, nggak ada yang namanya maaf ya, Bang, ya, 72 bidadari atau apa-apa. Ada. Yesus menjanjikan pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 100 istri di surga. Aduh, abang nggak pernah baca Bible. Yang mana? Coba. Matius 19 nomor 29. Jangan baca yang edisi baru ya, Bang, ya. Edisi lama Anda baca. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. Bukanlah itulah, Bang. Memang Anda sebagai seorang pendeta memang harus saya ajarin. Gitu. Karena abang tidak tahu Bible-nya. Yang Anda tahu cuma itu nggak bisa dong. Itu bukan janji surga itu, Bang. Itu Yesus, maaf, saudaraku pendeta yang saya hormati, Yesus tidak menjanjikan itu ke Kristen. Yesus menjanjikan untuk Bani Israel. Jangan GR. Itu untuk Bani Israel, muridnya. Anda bukan murid Yesus, Pak Pendeta. Maaf, saya harus jujur. Ya, silakan. Ya. Kristen itu, Bang, memang tidak menjanjikan Bang, keselamatan, karena kami itu bukan diselamatkan karena agama, tapi diselamatkan karena iman kami kepada Yesus. Oke, itu lain nanti itu pengajaran. Jadi Yesus begini, ada janji selamat untuk orang Kristen nggak? Jadi begini loh, Bang, begini. Tadi abang bilang, ini kita harus luruskan ini dulu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Tadi abang bilang bahwa ada 100
Terus Istri bukan untuk istri ya. pengikut Yesus, Bukan. untuk Bani Israel tapi Waduh bang, itu sesat lah itu bang. dibuka. Dinda Pandi bisa buka ini deh, bisa buka kamera deh, tunjukkan dalilnya paralel. Iya tahu saya itu bang. Cuma memahaminya nggak seperti begitu bang. Itu rekomnya bukan Nah, surga udah tahu bang. berarti. Udah tahu berarti. Jadi begini bang ya. Jadi saya mau luruskan sama teman-teman Islam bahwa di surga itu nggak ada punya kami itu mengenai kawin mengawin bang, nggak ada. Kami Dalil. itu di sana bahkan di Dalil, sana Bang. pun nggak ada kelaparan, kehausan lagi. Nggak ada, Dalil, nggak ada. dalil bang, dalil bang, dalil. Dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin, biar jemaah gereja tahu. Ternyata memang ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada, berarti Anda telah menzolimi jemaat. Silakan. Jangan disesatkan bang. Memang surga itu nggak ada. Enggak, tolong kasih dalil. Nggak ada. Ini nggak saya ada bacakan kawin. dalil bang ya. Saya bacakan dalil Matius 25 nomor 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jangan berdusta. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bahwa di surga tidak ada kawin. Ketika Yesus mengatakan ada kawin. Jangan nipu jemaat bang. Salah Anda nantang saya dialog. Saya ini pakar. Matius 22:30 coba bang baca. Oke, kita baca Matius 22 nomor 30 kan? Oh ternyata Ya, ya. pendeta ini tadi. Oke. Nah kita lihat di data itu Pak. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Itu surga atau apa? Bapak jujur. Sebelum saya baca, itu surga atau apa? Matius 23 nomor 30 itu surga atau apa? Itu masalah nenek moyang. Pembunuhan nabi-nabi. Anda salah baca Ya, Google. bukan 23, 22. Oh 22 kurang 1 berarti bang. 22 nomor 30. 30. Alamak, masolang generasi hancur sudah. Nah kita lihat. Karena pada waktu kebangkitan Pak, kebangkitan toh? Pada waktu kebangkitan itu Pak Pendeta, memang nggak ada surga, belum ke surga. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Pada waktu kebangkitan. Bacalah dulu. Sabar dulu Bang. Sabar dulu ya. Pada waktu kebangkitan Pak, itu bukan surga. Orang baru keluar dari kubur. Sekarang apakah Memang ketika benar. manusia kebangkitan kan? Dibangkitkan dulu. Dibangkitkan dulu. Nah, Dibangkitkan ketika orang baru diadili. Seperti begitu kan, baru itu diadili. pintar. Setelah diadili, baru ke surga atau ke neraka, betul? Iya. Nah, Iya benar. dalil- Kan saya yang ngajari tadi abang. Kan saya Matius tadi yang ngajari. Matius 22 nomor 30 itu surga atau baru mau masuk ke masa penghakiman, pengadilan? Meow. Pengajaran kami yang tahu tentang hal ini. Jadi begini, Aduh, Bapak, ya. Pak Pendeta jangan tolong kasihan jemaat, kasihan. Pak Pendeta kalau mengharapkan perpuluhan dari Enggak, itu kalau di jemaat surga- supaya kalau di binasa surga mereka, teman abang mending Pak Pendeta jadi nelayan petani daripada Anda menipu jemaat. Matius 22 nomor 30 sekali lagi saya katakan saudaraku pendeta yang saya cintai, karena pada hari kebangkitan orang tidak kawin anasami balala lalenu baru keluar dari kubur langsung mau ini bukan masalah surga neraka, ini kebangkitan dari kubur, masa mau langsung ngewe. Perbaiki otakmu, ini Coba dalil. Coba baca dulu. Coba baca semuanya dulu. Coba baca. Saya baca. Kawin mengawin. Tidak ada kawin mawin di mana? Iya. Di hari Iya. kebangkitan. Sama Iya, seperti kebangkitan malaikat itu. di surga. Ya, kebangkitan itu langsung itu ada pengadilannya, dihakimi orang-orang. Surga enggak itu, Bang? Ketika kita di Aduh, pengadilan ngapain orang dibangkitkan, Bang? dibangkitkan Kalau itu nggak ditentukan. dengar. Ketika kita bangkit, ketika manusia bangkit dari kematian, apakah langsung bangkit di surga? Iya, dibangkitkan itu dibawa ke surga dan ke neraka. Iya, jangan dibawa ke surga. Saya tanya, ketika orang bangkit, apakah sudah di surga?
Ya, dibangkitkan dulu, dengarlah dulu, dibangkitkan baru dia diadili, dan setelah Nah, diadili dia masuk surga. apakah itu sudah di surga? Ah, jangan begitu memahaminya. Loh. Dengar. Dengar abangku. 70 Dengar. bidadari, Bang. Janganlah, Bang. Jangan. Dengar, saudara pendeta. Anda seorang pendeta, Anda sekolah. Iya. Dengarkan saya. Ketika manusia bangkit dari kubur, apakah sudah di Saya surga? tanya dulu, apakah memang benar itu 72 bidadari itu? Benar sebagaimana Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, Matius Jadi kita 19:29. udah beda di sana, Bang. Surga abang dengan surga kenapa? Kristen itu beda. Sudah jelas Saudaraku, beda, Bang. saya tidak membahas surga Kristen. Saya membahas surganya Yesus. Surganya Yesus. Loh, dari awal tadi, Pak Pendeta, dari awal tadi Anda sudah kosong. Ada nggak janji Yesus surga untuk orang-orang Kristen? Ada nggak? Kasih saya dalil. Ya, sudah, Bang, ya. Saya Kalau beli, juga mau saya usaha beli ini. kalau ada. Jadi, Saudaraku, saudaraku, dengar. Kalau ada dalil Yesus menjamin surga untuk orang Kristen, wallahi demi Allah, saya rela membeli satu ayat 10 juta. Disaksikan ribuan manusia. Kalau ada dalil Yesus menjanjikan surga untuk orang Kristen, dengarkan saudara Kristen seluruh Indonesia, orang kaya Kristen. Kalau ada dalil Yesus menjamin surga untuk orang Kristen, penyembah Yesus makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, satu ayat saya beli 10 juta rupiah. Tunjukkan ayatnya. Satu aja. 2, 3 berarti 30 juta. Saya bayar kontan. Ada? Lalu kalau tidak ada, buat apa Anda cengengesan? Kalau nggak ada jaminan surga buat pemakan babi, lalu ngapain Anda cengengesan? Kalau nggak ada surga bagi orang-orang yang tidak bersunat, lalu ngapain Anda cengengesan? Dalil, telepon pendeta yang lebih senior bahwa ada 10 juta satu ayat kalau ada jaminan Yesus untuk orang-orang Kristen yang ibadah minggu masuk surga. Telepon senior, telepon rektornya di STT, silakan. Saya Bang Suma mempertanggungjawabkan kalimat saya. Saya berbicara atas nama Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Mengatakan di depan pendeta, kalau ada data di dalam Bible jaminan surga sebagaimana Islam dijamin surga, maka saya akan membayar satu ayat 10 juta. Kalau dia 10 ayat berarti 100 juta. Ayo, tunjukkan ayatnya. Ya, oke, Bang, ya. Saya mau istirahat dulu, ya. Oh ya, istirahat ya. Maafkan kalau Anda mimpinya selama ini buyar Ya. hanya dengan beberapa hitungan Gini loh, menit. Bang, gini. Karena mau Ya. gimana pun kita berdiskusi itu nggak ada ujungnya. Karena kan Memang nggak ada ujungnya. Anda ke neraka, saya ke surga. Memang nggak ada ujung. Jangan menghakimi lah, Bang, ya. Mama Matius 7:22, Matius 23 15, Kristen limparkan ke neraka. Kalau jaminan neraka untuk orang Kristen dari Yesus, saya tosen yang maju, kutunjukkan Ki, Pak Pendeta. Banyak dalil Kristen masuk neraka menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tosen Bang, jagonya kalau itu. Ya, Bang, besok lanjut lagi ya, Bang. Ini Boleh. Saya Ini tunggu mau dengan doa senang ini. hati. Yang penting saya Ini, Bang. jangan dijanji sudah 2 malam, abangku. Aku menunggu. Oke, Bang Suma, teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, saudara pendeta Mediaman, salam sama Selamat yang malam. senior-senior, suruh turun lapangan. Suruh turun gunung, jangan cuma di atas mimbar. Bang Suma menunggu di lapangan untuk kita dialog. Pendeta gaji ro? Iya pendeta. Oh kodonge masolang generasi gaji. Oh mama ede gaga. Lari mana cuma makin dibilang di sana. Kenapa juga saya berani mimpi apa saya sudah kubilang memang jangan ku tangkapi. Kubilang memang pisang. Nah bilang temanku bukan pisang. Kubilang saya pisang. Nah bilang temanku bukan pisang. Nah aku coba tangkap. Ternyata kotoran manusia. Kupikir pisang. Ayolah. Ku bilang memang jangan dilawan Suma. Lawan deh, malu kalau enggak dilawan. Gak usah, malu kalau enggak dilawan. Apalagi ada ini Dina WA terus kita pakai siri-siri, malu ki, lawan deh. Akhirnya sebelum lawan saya makan dan minum cap tikus dengan CTM 1 papan. Hasilnya begini juga. Wah, masuk ulang generasi. Dampungnya atau mau buang. Mudah-mudahan kesina dapat ki berkah dan hidayah. Lembutkan hatinya. Malu dia itu malu.
Malu itu. Masih Sama iri sama sih tadi saya kan. Sama tadi Bang Zuma bilang, kepiting itu Pak Pendeta. Bukan katanya dia. Kepiting bukan. Bukan. Sementara bukan. kepiting juga. Kepiting juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Kapiting, bukan. Yang pasti kita sudah merasakan betapa Pak Pendeta tidak bisa menolong dirinya. Bangga, aku dengarkan tadi kan, di Islam itu masuk neraka dulu. Wah, bahaya ini. Nggak tahu Bible dia ini. Pendetanya ini pendeta fulus ini. Pendeta perpuluhan ini. Peminum CTM satu papan ini kayaknya. Terlalu jauh katanya aku melangkah. Oh enggak dong, kita berbicara mengenai surga yang Anda minta. Anda yang minta kemudian tema, Anda masuk di gereja janji-janji jemaat. Oh kita harus menghasilkan buah-buah roh. Matamu, buah-buah roh. Ini semua begitu semua ini kita dijamin surga, kita akan masuk surga. Oh, surga apa? Oh surga kau masuk surga tengkorak. Terus ada kalimat yang bagus tadi dia sebut begini. Di surga Kristen itu tidak ada orang tua, nggak ada anak, nggak ada istri. Lah, ngapain masuk surga kalau sudah tidak kenal sama keluarga? Ngapain? Mending di dunia jualan sayur lontong di pasar Senen daripada ke surga kalau nggak lagi ketemu dengan istri, anak, cucu, orang tua. Ngapain ke sana? Tempat penyiksaan. Tapi benar kalau di surganya Kristen itu tidak akan ketemu orang tua, anak, karena memang mereka sudah berupa tengkorak di sana, tengkorak hidup. Makanya ketika mereka memuji Tuhan bukan tepuk tangan tapi tepuk tulang. Gitunya. Tepuk tulang di sana karena di data kitabnya mengatakan bahwa di surga 1 Korintus 15:50 tidak ada tempat untuk daging dan darah. Bagaimana itu? Bangkit dari keluar tidak ada dagingnya dengan darahnya, ya tengkorak. Kodong, motongi maju nah ilmunya tidak ada. Hai, motongi nah bilang dirinya pendeta mah ini sudah masuk sekolah banyak gajiku setiap bulan jemaat kalau ku manggut-manggut. Mudah-mudahan Bang Suma juga mau manggut-manggut. Matamu. Kebenaran itu tetaplah kebenaran. Ya, tidak akan pernah bisa pudar kebenaran itu. Makanya Islam datang untuk meluruskan konsep keliru yang diajarkan oleh orang-orang yang memasukkan pengajaran sesat kepada ajaran para nabi. Saya kira begitu teman-teman. Silakan kalau masih ada pasien berikutnya di bawah yang dinaikkan. Siap. Ini Rosei Mayday Kristen atau Muslim agamanya? Kayaknya udah biasa sering naik di komal ini, komal-komal Muslim. Kristen kali ya? Silakan. Kristen tapi Iya bang. Kristen tapi ini banyak musuhnya di Kristen juga ibu ini, kasihan. Ya, karena tidak bisa disalahkan memang karena karakter yang ada di dalam Bible. Ketika ia mengatakan bahwa Yahweh itu iblis, ya nggak disalahin juga karena memang tidak manusiawi. Cuman masalahnya teman-teman Kristen yang lain tidak menerima itu. Tapi Bang Juma gini ya, tadi kan Anda mengatakan ya orang Kristen itu maksudnya dihukum karena mereka makan B2 terus, tapi saya heran kenapa Anda menggunakan ukuran atau parameter dari atuhannya perjanjian lama PL itu. Ya karena gini Bu Rosi, Kristen ini muncul tidak bisa independen, tidak bisa berdiri sendiri. Dan lagi-lagi kan konsep Kristen itu Yesus adalah firman, firman yang nuzul menjadi daging. Artinya ucapan yang ada di Bible itu adalah ucapan Yesus sendiri. Lagian juga Yesus mengatakan kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke surga kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu di mana? Ya di perjanjian lama lah.
Mana Bilang Bang, kehendak Bapak itu di dalam PL. Lalu di Sejak mana? Adam dan Hawa berdosa, mereka sudah putus hubungan dengan Tuhan yang benar. Yang menjadi Tuhan dunia ini adalah iblis sejak itu. Makanya terjadi perbedaan yang besar sebelum dan sesudah berbuat dosa. Waktu Adam belum berbuat dosa, dia raja bumi, dia hidup dalam kebebasan. Ya, Lalu nggak ada lalu hambatan, nggak ada lalu perang, hampir nggak ada. Kan menjadi apa? Raja yang berkuasa di bumi. lalu kehendak Semua Bapak yang diberikan mana? Tuhan loh kepada Adam. Tidak ada yang tidak diberikan Tuhan. Ya bahkan Mazmur, ya Daud, sebentar ya Bang, saya boleh bacakan Bang cuma. Silakan. Ya, ini saya hanya untuk menunjukkan betapa perbedaan ya sebelum, before and after dosa itu ya. Nah ini yang suka, masalahnya orang Kristen ya menyambung atau membangun sistematika teologi antara PL dan PB hanya berdasarkan pendekatan waktu belaka atau pendekatan sejarah belaka. Dipikirnya Tuhan itu masih berkelanjutan. Tidak, ya sudah putus hubungan. Yang menjadi raja atas dunia ini adalah iblis. Makanya Yesus datang menebus atau mengakhiri kuasa dari iblis itu. Ya, saya baca ya. Mungkin dari ayat 4 aja. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa, ya? Buat atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi beda ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan yang telah membuat Adam menjadi raja atas bumi. Tapi semua itu berubah ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk percaya atau mendengar bisikan suara iblis. Sehingga melahirkan apa? Sejak itu ada persembahan. Jadi persembahan itu dasarnya apa? Dasarnya dosa. Dosalah yang membuat manusia harus memberikan persembahan. Ini yang tidak diajarkan bahkan di dalam kekristenan. Dipikirnya Tuhan yang menuntut persembahan. Tidak. Tuntutan persembahan itu lahir ya atau dituntut oleh iblis. Dari mana? Dari tuntutan hati nurani itu. Jadi sejak manusia berdosa di dalam diri manusia itu Bang, kalau saya boleh bilang ada dua. Ibaratnya tombol on dan off ya. Jadi ada suara Tuhan, ada suara iblis. Nah tergantung manusia ini mau dengerin siapa. Makanya ketika Kain memberikan persembahan, Tuhan bilang, mengapa mukamu muram? Dan bukankah mukamu akan berseri atau bercahaya kalau engkau berbuat baik? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu hatimu, atau iblis sudah ngintip-ngintip di pintu hatimu. Tetapi engkau harus berkuasa atas dia. Jadi Tuhan menghendaki kita tuh berkuasa atas bisikan iblis. Iblis itu tetap bisa berbisik ke dalam batin kita Bang, tetapi kita harus berkuasa atas bisikan iblis. Bukankah di ajaran Abang ya, kalau saya nggak salah ya Bang, aku berlindung dari bisikan iblis. Kalau nggak salah begitu, benar Bang Juma? Iya. Nah sekarang apakah itu yang harusnya kita bisa menaklukkan bisikan iblis. Tuhan menghendaki kita begitu. apakah Jadi ibu gini ya Bang, kalau Tuhan itu tidak, sebenarnya awalnya tuh nggak ada pengharam-haraman makanan, nggak ada. Karena gini Bang, maaf ya, saya berterus terang nih ya. Kalau memang logikanya Tuhan itu, kan Tuhan dikatakan apa? Menciptakan segala sesuatunya itu baik Bang. Ketika Tuhan menciptakan binatang, tumbuhan, Tuhan bilang semuanya itu baik. Tuhan melihat semuanya itu baik sampai 7 kali Bang. Kejadian 1, ayat 4, ayat 8, ayat 10, 12, 18, 25, 31. Tuhan bilang gitu. Lalu sekonyong-konyong, kok ada yang haram, ada yang halal. Buat apa sih Tuhan menciptakan kalau kemudian Tuhan melabelnya sebagai haram? Kurang kerjaan gak sih Tuhan ini? Saya tanya. Sekalian gak usah ciptain Tuhan. Gitu loh logikanya. Jadi di sini aja saya bisa mempertanyakan logika Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan kalau kemudian melabeli haram? Jadi Tuhan punya maksudnya, apakah engkau menciptakan dengan tidak sengaja, kemudian engkau melabelnya sebagai haram? Bunda Jadi Nurul. sebenarnya nggak ada Bang ajaran haram dan kita halal. dianggap Dan jemaat kalau gini. Gitu Bang.
Dianggap jemaat kita di sini. Ibu, apakah ibu menolak PL? Enggak semuanya bang, saya hanya Nah, membela bagaimana saja. ibu bisa membedakan antara firman Tuhan dengan firman setan yang ada di dalamnya? Iya, yang pasti parameternya kan Tuhan udah kasih bahwa iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Nah ini gampang, kalau dia melakukan aksi berdarah-darah kita tahu siapa dia. Tetapi Berarti- ya, trikinya apa? Iblis itu punya karakter apa? Dia curang, dia penipu sesuai dengan gambaran di Yehezkiel 28. Apalagi dia haus akan Berarti semarak. Berarti Musa kena tipu sama iblis. Ya memang kenyataannya begitu kan dia manusia. Berarti kena tipu. Iya. Berarti Bible ini penuh dengan firman setan. Sejujurnya ada sebagian firman setan iya. Kenapa saya harus takut mengakui hal itu? Berarti Kalau antara orang firman Kristen kebanyakan setan, nggak berani mengakuinya, tapi saya akan mengakuinya bahwa benar ada sebagian ayat-ayat gelap atau ayat-ayat setan kalau mau jujur. mati ya. Ampun saya. Sudah berarti kalau di dalam sebuah kitab sudah tidak murni firman Tuhan, melainkan ada sumbangan setan masuk ke situ yang benar-benar murni dari setan, lalu dianggap itu dari Tuhan, ya agama itu sudah bermasalah. Tidak, Bang. Loh, bagaimana sebuah kitab bercampur dengan firman setan, dipadukan menjadi satu kitab, lalu orang-orang bingung mana firman Tuhan, mana firman setan. Satu kitab dia bergabung di situ, sumbernya pun satu orang, yaitu Musa. Musa menerima firman dari setan, Musa menerima firman dari Tuhan, digabung menjadi satu. Wajarlah kalau Kristen jadi bingung jadinya. Iya, jadi gini ya, Bang. Ini ya. Jadi makanan keras itu ya hanya untuk orang-orang dewasa yang terlatih panca inderanya untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik, atau untuk membedakan Tuhan dan iblis. Ini kan kemampuan yang tidak diajarkan bahkan Kalau di dalam begitu, kekristenan. direvisi lagi PL Ibu untuk pilah mana yang dari Tuhan, mana dari setan. Yang dari setan buang, dari setan itu kumpulkan, kasih bom-bom biar dia pakai untuk bikin sekte baru. Yang dari Tuhan untuk Ibu bikin sekte baru juga. Begitu, itu solusi yang Gini paling loh, bagus. jadi intinya ya Bang, seperti di Taman Eden kan ada Tuhan yang berfirman, ada ular yang berbicara kepada Adam dan Hawa. Jadi memang Tuhan mengizinkan pertarungan skrip atau narasi antara Tuhan dan iblis di sepanjang perjanjian lama diizinkan Bang. Ya manusia yang harus memutuskan mau mendengarkan suara Tuhan atau suara iblis. Bukan di Gitu. situ poinnya. Kalau itu Al-Quran juga mensifati bagaimana Tuhan berfirman tentang perkataan iblis. Contoh misalnya, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga kepada malaikat, iblis ada di sana juga berkata, dan itu diceritakan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini masalahnya di Bible. Bukan begitu, masalahnya di Bible iblis langsung yang berfirman kepada Nabi Musa untuk Musa tulis dalam sebuah kitab bercampur dengan firman Tuhan. Itu berarti Musa ini sedang diperebutkan oleh Tuhan dengan iblis untuk masing-masing memberitakan firman-Nya. Iblis berfirman kepada Musa, Musa ambil. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa juga ambil. Nah sekarang Musa nggak bisa memilah mana firman Tuhan, mana firman setan. Bercampur di sono. Yang bisa memisahkan antara firman Tuhan dengan firman setan ya ibu. Harusnya ibu ini menjadi nabi, menjadi rasul. Bisa ibu pisahkan, inilah firman Tuhan, ini firman setan. Habis itu ibu putuskan, wahai gereja-gereja, ini firman Tuhan, yang ini firman setan. Buang dari gereja, jangan dipakai lagi. Oh, satu kitab Ya, berkumpul memang. firman Tuhan dan firman setan satu di situ. Mati bija. Balasnya ada kah? Nah, ini loh Bang. Bentar, Bunda Ros bentar. Ini Ya. ada info dari Bapak Pendeta Mediaman Bang Zuma, katanya asik juga diskusi dengan Bang Zuma. Besok malam Besok malam atau tahun depan? besok malam katanya open camp katanya, kata beliau. Oh boleh. Dengan senang hati boleh. Surga dan neraka. Temanya surga dan neraka. Bagus. Siap. Oke, Bang Ria, selamat malam. Silakan Bang Ria.
Ada yang mau ditanggapi dulu Bang Rian? Ya, Bang Suma, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu itu, tapi cara penangkapan Bang Suma masih sangat awam sekali, jadi belum paham. Kenapa saya berbicara seperti ini? Dengar baik dulu, dengar saya. Kenapa saya berbicara Bang Suma belum paham? Karena Bang Suma bukan orang Kristen. Orang Kristen itu Bang Suma, saya bilang Injil atau Bible yang dituangkan di dalam Alkitab itu transparan. Daud berselingkuh dimuat. Itu kebenaran. Makanya dari awal mula ya, penciptaan semua itu Tuhan ciptakan baik. Tadi Ibu saya setuju Bu, bagus itu. Seharusnya semua bisa mengerti ini, bisa paham ini, karena Ibu itu udah menjelaskan dari awal mula. Memang ada iblis bermain di situ. Iblis berusaha mengambil orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Ayub ya, Ayub itu iblis itu datang loh kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah yang memegari Ayub itu. Coba sekarang jangan kau pegari dia. Itu. Artinya jangan kau lindungi dia. Tuhan bilang apa sama iblis? Itu. Ya, boleh kau uji Ayub, tetapi satu, nyawanya bukan bagianmu gitu. Akhirnya Ayub diuji berkali-kali kan gitu. Terbukti Ayub bisa mengalahkan iblis oleh karena kesalehannya itu. Tetapi Ayub bilang begini, di dalam penderitaannya selama dari pasal 1 sampai 42 itu dia ngomong itu. Kalau dulu aku dengar tentang Tuhan itu dari kata orang saja, tetapi sekarang aku melihat itu. Kenapa dia melihat? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu telah menciptakan dia itu sempurna. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan kepada semua umat manusia tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kamu berbicara tentang PL dan PB, itu nyata semua. Firman kami, Injil Kristen itu tidak ada yang tersembunyi. Semua baik buruknya disampaikan secara transparan. Supaya apa? Supaya semua orang tahu. Bukan hanya Kristen, tapi semua orang harus tahu itu. Makanya Bible kami ya, dengan bahasa apapun, dengan bahasa daerah apapun, dijabarkan secara terang-terangan. Tidak ada pun di situ yang disembunyikan. Itu hebatnya Injil kekristenan. Itu biar Bang Suma paham ini. Saya menghormati Bang Suma, tetapi kalau Bang Suma mengambil sepenggal tentang firman Tuhan, saya takutnya Bang Suma tidak akan live lagi gitu loh. Karena firman itu dia akan berkuasa. Setiap firman yang diucapkan dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukannya. Itu orang Kristen dituntut untuk mengasihi, tidak untuk membalas. Tetapi kalau menyimpang dari firman Tuhan tentang kekristenan, hati-hati aja. Saya peringatkan ini jelas sekali sama Bang Suma, karena saya sayang sama Bang Suma. Asik. Udah mempan sama saya Pak, saya tidak percaya surat. Salah kamu ngomong, kamu akan saya nggak percaya kepada surat kabar. Nih saya mau tanya nih sama Bapak ini yang baru naik nih. Dalam kitabnya orang Yahudi 1 Samuel 18:10, keesokan harinya roh jahat iblis yang berasal dari Bapa berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Pertanyaan saya, ini dalil benar atau tidak? Bapak mengutus setan kepada Saul. Betul itu. Nah, terus kenapa Anda mengatakan tadi yang baik-baik aja dari Bapak? Katanya yang baik-baik aja. Ternyata Bapak ngutus setan. Kamu dengar, benar nggak Bapak mengutus setan? Kutanya dulu. Benarkah tidak? Jangan tanya saya dulu. Saul itu kenapa? Saya tanya dulu. Benar tidak Bapak Elohim mengutus setan kepada Saul? Benar tidak? Karena Tuhan punya kuasa loh. Ya tadi katanya yang baik-baik aja dari Tuhan Bapak. Sekarang setan juga diutus sama dari Bapak. Pietro. Bukan begitu. Buroncong. Coba, Bang, boleh saya bicara, Bang? Boleh saya bicara? Karena ini menyangkut Saul, raja pertama Israel adalah Saul. Gitu. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan Saul sehingga roh setan itu datang kepada dia? Karena dia bukan roh setan, Pak. Tuhan mengutus roh setan. Betul. Tadi saya tidak menyangkal itu. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan mengutus roh setan?
Bukan Ya, karena saya tadi sudah berdosa. lo berarti Bapak Elohim juga menciptakan kejahatan untuk kejahatan. Piye toh? Jangan ini. Benar enggak Tuhan menciptakan kejahatan untuk kejahatan? Betul. Sebagaimana Tuhan menjadikan Yesus menjadi Tuhan bagi si jahat, kan gitu. Itu salah. Loh, Itu kalau tadi kan Bapak sudah mengakui kamu- Bapak kamu Elohim, salah. Tuhan Bapak mendidik- Elohim, Bapak dengar dulu. Elohim, Kamu Bapak kurang Elohim paham tentang kekristenan. membuat Kamu dengar iblis saya dulu. kepada iblis. Coba kamu dengar saya. Saya orang Kristen asli. Saya dilahirkan dari Kristen, belajar tentang kekristenan. Sedangkan kamu ini dari Muslim, baru belajar kemarin. Mana kamu bisa ajar orang yang sudah lahir? Makanya saya bilang begini, Kristen itu sejak abad pertama sudah ada. Penggunaan nama Allah itu dari Kristen, sedangkan Islam itu lahirnya di abad ke-7. Bagus ini, Bagaimana orang bagus, yang lahir di abad ke-7 bagus. bisa menjelaskan Bagus, orang bagus. yang ada di abad ke-1? Tolong Ya bang, tunjukkan, jangan kayak gitulah bang. tolong Jangan seperti itu, tunjukkan Bang Ria. manuskrip pertama Bible ada kata Allah, silakan. Silakan. Latar belakang, arkeologi, peninggalan sejarah, Silakan Anda tunjukkan di mana ada kata Allah di Bible. Silakan. Menangis kau ini, menangis. Menangis ku buat. Bang, Jangan merajuk, tunjukkan. Mana? ada kan apa enggak ada? Kita panggil Allah. Mana? Ya, ada di Alkitab. Mau bukan dari kejadian. Allah berfirman. Matamu itu bahasa Indonesia sudah. Bikin malu Kristen aja, mulut besar. Nah, Sekarang bikin begini, malu Kristen bagaimana? saya mau uji ketajaman pengetahuan kekristenan Anda yang mengaku Anda Kristen dari lahir. Saya berkatakan begini, ketika orang Kristen dari lahir, mereka hanya didoktrin untuk menjadi Kristen. Mereka tidak menjadi Kristen karena proses belajar. Mari saya uji ya, kita buktikan pernyataan saya ini. Di dalam KPR 2:36, Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang baik? Jawab. Ya. Ya. Karena Tuhan datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Itu dalam kategori yang kamu ngomong tadi itu orang jahat. Saya ulang lagi, Pak. Tuhannya Yahudi membuat manusia Yesus menjadi Tuhan untuk orang baik atau untuk orang jahat? Kalau Untuk itu yang ditanyakan untuk semua orang. Karena Wah. tujuan Yesus. Masalah generasi hancur sudah. Ini udah aku bilang kan, Kristen itu kalau ditanya tentang agamanya, mustahil akan keluar ilmu yang kita dengar dari mulutnya, mustahil. Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat kah, atau dia diutus dibuat menjadi Tuhan untuk orang baik? Untuk semuanya, Bang. Karena kamu tidak pernah baca tentang Matamu. Mata-matamu itu dah Alah, katanya Kristen dari lahir makanya lebih tahu. lebih tahu dari kau. Lebih tahu dari kamu itu semua. Yesus itu dibuat menjadi Tuhan hanya untuk orang-orang jahat yang tidak percaya kepada dirinya, yang menyalib dia. Kamu Masolang, tutup gereja. itu taruh dangkal sekali. Tutup gereja, anak-anak, tutup gereja, tutup. Kamu taruh Ayo, coba ya. Coba kamu buktikan bahwa Tuhannya Yahudi membuat manusia Yesus menjadi Tuhan untuk seluruh manusia. Di mana tertulis itu? Gimana? Tuhannya Yahudi membuat manusia bernama Yesus anak Maria ini menjadi Tuhan. Kalau menurut saya, berdasarkan khotbah Petrus, Yesus hanya dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat saja, bukan bagi orang benar. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Ayo kita buka sekarang. Oke, baik. Ini saya mau uji. Anda kan mengatakan Anda lebih hebat Kristen dari saya.
sekarang gini, Ya jelas, orang Pak. yang sabar bang, Sekarang saya tanya sabar. Yesus itu disalib oleh orang yang benar atau oleh orang jahat? Kamu pertanyaannya lucu gitu loh. Pertanyaan itu yang berbobot sedikit. Masa Yesus disalib? Makanya saya bilang, selama kamu nggak ngerti tentang kekristenan, Susah dialog dengan Iya, Kristen. cuma Saya kasihan ulang kamu. lagi. Saya ulang Ya, lagi, Bang. Saya ulang ya, lagi. ya. Yesus Ya, ulang disalib aja, Bang. oleh orang benar atau oleh orang jahat? boleh saya bicara? Ya memang tugas Anda untuk menjawab. Pura-pura bertanya lagi. Bilang aja kok nggak tahu jawabannya. Semua. Kan tanya begini. Yesus disalibkan oleh orang jahat atau orang benar gitu kan? Iya. Ya. Ya. Kamu tahu nggak nubuatan tentang Yesus? Oh mama, aku tidak tanya itu. Itu kan cuman alasan-alasan Kristen doang. Itu cocokologi ke kitabnya orang Gimana? Yahudi biar Saya- nggak paten. Kita sedang berbicara tentang kualitas Anda sebagai seorang Kristen. Pertanyaan saya, Yesus disalib oleh orang-orang jahat atau disalib oleh orang-orang benar? Guru, maaf, guru, permisi. Ya, apa kalian? Sudah saatnya Bapak untuk disalib. Oh iya, silakan. Oh, anak-anakku yang baik, kalian memang luar biasa. Mana siapa yang akan menyalib saya, nak? Sekarang kamu Paham ngerti nggak? nggak arti kata salib? Enggak, Yeay, saya tanya dulu. Kalau kamu nggak Mama. ngerti, kan kasihan juga. Saya jawab juga, kamu nggak akan paham. Ambulans. Karena kamu bukan orang Bung, Kristen. aku tanya dulu. Salib itu bahasa Quran atau bahasa Bible? Aduh, kamu ini gimana ya? Kalau saya jawab, saya masih Pertanyaan dangkal, tapi Anda nggak sanggup. Kata salib itu bahasa Quran atau bahasa Bible? Nah, begini, sekarang begini ya. Lala, Boleh saya bicara nggak? Dari Jangan tadi sombong ada di hadapan pertanyaan saya. Kamu kasih. Saya belum ada pertanyaan sama kamu, tapi kamu Bagaimana 1000 pun pertanyaan ku kasih, tidak ada satu yang ku jawab, jadi percuma. dari mana? Saya tanya lagi sekali lagi, ini yang ketiga kalinya. Kata salib itu bahasa Quran atau bahasa Bible? Kamu, saya Hei, mau saya jelaskan. Katanya tadi saya ini Kristen dari lahir, makanya saya lebih tahu Kristen. Maksudnya harusnya Anda bilang begini, saya ini Kristen dari lahir, makanya saya bodoh. Harusnya begitu. Harusnya kalau begitu. Kalau kau menyimpang ya, besok Kok pagi saya kau jadi datang. menyimpang? Kalau kau menyimpang dari Tuhan Yesus, saya berkata jujur ini. Apalagi udah ribuan orang yang menyumpahi saya. Yesus Kristus. Oh, Besok dari pagi kau datang bangun. ribuan. Dari ribuan orang nyumpahin saya begitu. Justru giginya yang miring. Kamu memutarbalikkan kebenaran. Ada yang Kamu sumpahin saya memutarbalikkan baru-baru ini. Justru dia dipecat Mari. dari kantornya. Mbak, sekarang saya bertanya, Mama, bisakah saya bicara? Bisakah saya bicara? Saya bertanya kepada Anda, Kamu itu diam, sudah bukti bertanya, bahwa bertanya. Anda dikasih Saya- ruang saya untuk mau jawab, menjawab. saya punya Nah, pertanyaan. dengar. Kata salib itu bahasa Quran atau bahasa Bible? Jawab. Tadang. Salib itu bahasa Kristen lah ya. Ya, ini kita ngomong sama orang yang nggak ngerti Kristen. Salib itu bahasa Kristen matamu. Salib itu adanya di Al-Quran. Kalau di Bible itu namanya sulon, bukan Nah, salib. Sulon. Sulon itu artinya apa? Kamu terlalu banyak ngarang makanya gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mari Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus dengar kata firman Tuhan Yesus. Tentang kebenaranmu. Hari ini Kitabmu engkau itu bahasa Yunani, nggak mempan kau doa sama hantu-hantu kayak gitu. Yang kau sembah di gereja hari Minggu itu bukan Tuhan, hantu, pneuma dalam nama Yesus, bukan Yesus anak Maria, tapi hantu dalam nama Yesus. Kau nyembah setan itu, jadi kau panggil setanmu itu nggak mempan bagiku, nggak mempan. Apalagi setan Kristen, wah nggak mempan sama aku. Pendetamu aja tadi ku buat mencret, apalagi kau.
Jangan begitu, jangan, enggak usah kau ancam-ancam orang besok pagi kau tidak akan bangun lagi. Apa pula kau? Tuhanmu aja nggak berani, kau malah sembrono. Kutanya kau, salib itu bahasa Quran atau bahasa Bible? Bahasa Bible-nya itu ksulon, cross. Apa itu ksulon? Pohon. Sedangkan salib itu salbi, tulang salbi. Kenapa dikatakan salib? Karena orang dulu kalau disalib itu diikat pada bagian tulang salbi, melengket ke pohon. Makanya kau belajar, kau sombong. Aku ini Kristen dari lahir, sudah makan babi dari lahir, makan anjing, makan tikus, makan balau, makanya aku dongeng. Nah, itulah yang cocok kau bilang. Jangan kau bilang kau pintar. Bible itu bukan buku saya, bukan. Tapi sebagai guru, saya lebih menguasai materi Bible daripada murid yang punya buku cetak. Catat itu. Jangan sombong. Jangan sombong kau jadi seorang Kristen. Otakmu itu udah tertutup karena kau makan makanan yang diharamkan Tuhan. Ya ganti ya, Gurunda ya. Ganti ya. Ya, ganti. Iya, ganti. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain. Oke, ada yang baru naik men double. Agamanya apa, Bang? Kristen atau Muslim? Oke Bang, maaf Bang, saya Muslim Bang, turun aja Bang. Oke, siap. Izin saya turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman Kristen ini masih on fire ini, senpai kita ini. Iya, Silakan Bang Juma, ya. Saya atas nama Aduh, orang ada ini. Kristen. Ntar dulu Iya. Bunda, ada ini nih. Ini cocok kali nih sama Bang Zuma ini. Ya, apa? Ntar Ini dulu. mah penjual burik. lah. Saya kan pancing dulu dia dengan bahasa Batak. Ya. Kau di kan Batak. Oh loh kan? itu. Nah. Oh loh Sekarang itu. tanya dulu kau Juma. Beda. Di dalam bahasa Batak, mamorsan hauna pinar sileni. Apakah bahasa Arab napinar silang? Maulite Eda. Tidak salib ini. Tapi napinar silang itu. Apakah ada bahasa Arab? Faktanya di Bible bahasa Arab salib, bukan bahasa Batak. Iya. Tapi tadi kau bilang bahwa salib itu bahasa Arab. Memang di Al-Quran yang ada muncul kata salib. Bahasa Arab. Salib pun bukan bahasa Arab. Gigimu. Memang bahasa Arab salib. Loh, Memang jadi salib aku itu kan tanya kau. salib itu bahasa Di apa? dalam- Saya mau nanya kau. Itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Bahasa Quran. Aku nanya kau. Oh, itu Bahasa Arab. Quran. Salib itu bahasa Quran. Dialah Arab lah itu. Kan kau kan Arab, bahasa Arab. Apamu? Al-Quranmu. Nah, terus apa masalahnya? Jadi kalau ini di kami ini di persilang apa itu? Bahasa Arab juga. Yang salib ku bilang saya Ucok. Kan bahasanya kan sama. Silang sama salib sama ya. Gigimu Kenapa jadi- orang bahas jadi salib bahasa kenapa itu Arab? silang. Hah? Bahasa Batak pinar silangi. Silangi mana ada saya klaim. Oh silangi, silongo. Enggak ada tuh klaim. Yang ku katakan itu salib apa pula kau bawa Coba bahasa dulu aku tanya Batak. kau. Aku tanya kau dulu. Kau kan percaya nggak kau Torah? Ada nggak Torah percayalah. sama kalian? Ada. Kitabnya Yahudi bukan kitab kami. Emang kami maling kayak kalian? Iya. Oh berarti kau nggak ada Torah, nggak ada kalian pelajari Torah. Kami nggak bukan ada maling. tertulis. Kalau ada Torah di Kristen berarti kalian maling. Itu kitabnya Yahudi. Kau yang babi. Kau dengarkan dulu Torah. Kau yang babi. Kami tidak babi kami. Dengarkan Kan ya. kalau tidak maling kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Di kami, kalau kami maling, Kalau nggak ada kamu pun tidak tertulis maling, dalam kitab. kenapa ada kitabnya Kalau Yahudi kami di maling, kamu? Dengarkan dulu, dengarkan Kalau kau tidak maling, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu?
Di bahasa kami Parsilang itu tidak salib itu nggak sama. Enggak ada urusan aku sama bahasa Batak. Yang ku bilang kata salib. Diam dulu kau. Itu Torah, dengarkan itu dulu. Tunggu. Torah itu dengar. Torah itu kitabnya Yahudi. Tidak layak Torah itu sebenarnya ada samamu. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada asu. Itu kata Yesus. Kenapa bisa lolos sampai ke asu Torahnya Yahudi? Karena ada serigala yang merampok dan merampasnya, yaitu yang merampok Torah itu. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudus kepada anjing. Barang kudus itu Torah, mutiara itu Injil. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara Torah dan Injil kepada non-Yahudi. Ini akibatnya nih, ini akibatnya. Kau hancurkan Torahnya orang Yahudi, kau hancurkan Injilnya Yesus. Kau itu bukan penganut Torah, bukan penganut Injil. Kau itu surat kabar. Oke, ganti lagi, Senpai. Dengarkan dulu, jangan kau ganti. Biarkan dulu dia puaskan. Nanti dia onani sendiri, masturbasi nanti ibu ini kalau tidak dikasih puas di sini. Di dalam kami ya. Habis mentimun dibuat. Moderator. Habis mentimun dibuat. Astagfirullah, makin aneh-aneh yang naik ya. Ya Bang Juma ya. Kalau Yesus kan berkata dia itu datang dari sorga, kerajaannya bukan dari dunia ini. Kalau Anda pikir bahwa Yesus datang untuk menegakkan pilar-pilar yang dibangun oleh Yahweh, lah apa gunanya dia datang Bang? Justru dia datang untuk menghancurkannya. Ini di Matius 9 ya, ayat Matius 16 5 ya. nomor Sebentar, 17. Saya bicara Matius 9 Ya, ayat 16. bertentangan lagi. Bukan Bang, kan gitu. Jangan kau Jadi, menyangka aku datang meniadakan. bukan. Ajaran Yesus itu adalah ajaran yang anggur baru. Kalau ajaran dari Yahweh itu anggur lama, Bang. Mau kisah dan disuruh mabuk lagi sama Bu Rosi ini minum anggur sudah kita ini. Iya, sebentar Bang, saya baca dulu. Kan tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, kantung itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung baru yang baru. Kantung baru yang baru. Jadi ajaran Yesus adalah anggur baru, tidak ditaruh di kantung yang lama alias perjanjian lama, Bang. Ya, Bunda, kalau bisa standby dulu. Ini kan belum Natalan. Kalau mau cari anggur nanti Natalan itu baru banyak ya. Bukan Bang, maksud saya ajaran Yesus adalah anggur yang baru, Bang. Ini perumpamaan aja. Iya, nggak apa-apa, gitu iya. Ya standby dulu Bunda ya. Kita coba naikkan teman-teman Kristen yang lain biar enak kita ngobrolnya, nanti Bunda menyimak aja dulu. Oke, baik. Nah, kita sambil tunggu Natalan kan 25 Desember tuh kan. Hari kelahiran di bilang anggur minuman, maksud saya ajaran Yesus itu anggur baru, Bang. Jangan dicampur dengan PL. PL itu adalah kantung kulit yang lama. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya maksudnya kan teman-teman juga tadi tanya, kalau cari anggur ya nanti Natalan, kan itu banyak itu kalau sudah Natalan. Saya bicara tentang hal-hal rohani, Anda bicara tentang hal-hal duniawi. Itu yang saya bingung loh. Kalian tuh mencampur adukan dua paradigma. Yesus itu berbicara hampir selalu ya tentang hal-hal surga. Oke, gini aja teman-teman ya, kita close aja di sini biar Bang Zuma buka Komal biar bisa open cam beliau ya teman-teman ya. Kita semua pindah di Komal Bang Zuma aja ya. Biar Bang Zuma live, biar bisa open cam beliau, biar cari siapa tahu ada teman-teman pendeta yang berkenan untuk naik di sana. Nanti teman-teman Kristen yang hendak dialog ke sana aja di Komal Bang Zuma ya.
Oke teman-teman, kita langsung tutup. Semua langsung bergeser ke Komal Bang Zuma ya teman-teman ya. Oke, langsung tutup aja. Semoga apa yang disampaikan guru kita tadi bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan kita tentang Islam, memperkuat akidah kita. Seperti biasa, doa kafaratul majelis. Langsung ke Bang Zuma semua ya. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, tiga. Sudah. Kokokkan dulu HP-mu 3 kali. Cowok kalau cari ini keadaan apa Bang Agus? Kamu sudah makanya. Iya. Kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini tumben baru nongol si Bang Rio. Sama kayak gini Dari loh. mana si Bang Rio? Sama kayak si Dia ada kesibukan. sama kayak Tristan itu. Paham kan Tristan? Ya kan? Dia bilang muslim. Tapi kok tiba dia buka room malah mengatakan siapakah Allahmu? Kan begitu. Nah, kita pertanyakan kan kemusliman seperti apa? Kurang ajar kan? Kemarin dia bela si Dora. Saya udah pernah itu Bang. Saya diajak diundang-undang terus di komalnya Abang Tristan kan. Tapi saya nengok aja di bawah, lihat kelakuannya. Nah, di situ ada banyak di situ teman-temannya Dora. Kadang ada Oten Prefer itu Bang. Saya gak mau kan. Nanti diketawain kan gitu. Kirain sama Islam gitu berantem. Tapi kemarin ribut di tempatnya Fatin. Siapa? Tristan. Makanya tak bilang Bang. Tiap kali dia naik komal itu Ribut? terus. Emang masalah Sama apa kok saya ribut? ribut. Dibilang Oten, marah dia. Enggak, dia tuh tinggalnya di mana sih dia? Apa? Tristan tinggalnya di mana dia, Bang? Kan baru. Oh, kan baru. Kalimantan. Pernah ribut itu sama saya dulu. Orang kita Masalah Tristan ini Bang Bani, dia ini kan belum jelas karena seperti kata guru-guru kita, Ustaz Rimba dan teman-teman yang lain yang senior kita kan. dulu aku mau beres-beres. Katanya Sandi Permana murtad itu Bang, itu gara-gara Tristan itu. Iya. Kemarin Masalah rimba. Sandi itu kan sakit hati sebenarnya, Bang. Sama hati itu. Dulu kan dia nggak salah ketua apa bendahara ya. Ya kumpulannya sama Dora sama si Itu baru itu. Miracle. Dulu kumpulannya sama Ustadz Tata. Itu baru itu. Kumpulan sama Ustadz Tata dulu sama Nandar. Mungkin ada masalah di TV, dicabutlah dia itu. Dia sering buka komal sendiri kan Sandi itu. Iya tahu. Dia agamanya lumayan. Udah anak kaji loh dia tuh. Udah. Iya. Anaknya satu. Yang mati dalam keadaan kafir. Karena itu aja Bang. Istrinya Kalau pergi melihat sampai itu sakit hati, masalah ekonomi itu aja sih. Kalau orang Terus, sakit tentang masalah ada- ajarannya itu aduh parah Miracle. Bang, kabul. Miracle ditanyai sama Blender. Kamu kasih apa itu si Sandi? Katanya cuma 9 bungkus mie katanya.
Padahal dikasih badannya juga. Sampai istrinya pergi. Habis habis kalau dua Kristen hujat-hujat Rasulullah itu 2 hari langsung nggak tahu lah. itu kan kemarin di kuburan jadi ribut itu sama keluarganya. Cuman berapa 7 orang kalau Ini keadaan apa bang? Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik Tes noise, tes mic Cici. Tes noise, tes mic Cici. Ada suara kresek ya, tapi minimal nggak terlalu kencang kan teman-teman, ya nggak? Aman kan? Maksudku nggak terlalu gimana kali gitu loh, ya kan? Iya, oke, baiklah kalau gitu. Tadi di komalnya Dinda Pandi itu kresek juga kayak gini juga, atau cuman di sini doang? Sabe deng, kayak mapau gitu, kayak mapau ki tayna maruka, kayak kamak ki maruka, jadi tolak. Oh sus itu. Iya, kayak mapau ki tayna maruka, tayna mamuni, kayak kamak ki maruka. Susi tes. Iya. Susi ular naga. Iya, wah, nah kayak mapau ki, mabalos ya, kayak kamak ki ai maruka. Anu kapan nasabaan itu kapan dicaski? Nah, Nabila kapang deng. Ya. Mabalomi teh. Iya, mabalomi. Temo nama rukah. Mami dulu ke gua. Mami, marasa liu teh. Marasa tante. Marasa tante. Iya, makasih deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manrasa yang teh. Itu bahasa Thailand, teman-teman, Thailand pinggiran. Bagaimana nasibnya pendeta tadi? Nantang-nantang, kualitasnya kayak begitu, bikin malu. Halo, assalamualaikum abangku. Halo. Iya bang, ada perintah. Mantau aja. Iya, aman kok. Siap, sehat. Oh, alhamdulillah. Iya bang. Ya. Luar biasa. Ya? Iya. Siap. Iya bang, ini di rumah atau di mana? Di rumah. Oke abangku, sehat terus.
Panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema kita yang tadi sore. Mari kita lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini gasih. Halo. Halo. Halo Juma, apa kabar Juma? Baik, silakan buka kameranya. Buka kamera. Iya, halo. Halo juga. Buka. Buka kamera. Udah. Ya. Kabar? Baik. Sudah makan? Udah. Bagus. Bagus. Aduh. Ini ada tema agama tanpa akal. Silakan. Ada tema agama tanpa akal, maksudnya? Orang betah di agama itu karena mereka tidak gunakan akal untuk menelaahnya sampai mereka bertahan. Tapi ngomong-ngomong tadi belum selesai. Sorry, mati lampu. Jadi belum selesai tadi kan. Oke. Sampai di mana tadi sore? Sampai di mana ya, lupa saya. Waduh. Apa materinya tadi sore? Ini apa ya tadi tuh? Tuhan bagi dua. Nah, Tuhan Anda bagi dua. Setengah Tuhan, setengah roh. Ya, itu gimana itu? Setengah Tuhan, setengah roh. Ya, kalau dia jadi manusia tetap Tuhan, tapi dia setengah, rohnya di atas sana jauh. Di saat dia sudah mati, nah baru seutuhnya Tuhan. Itu di agama Anda begitu? Apanya? Di agama Anda begitu? Iya. Itu agama apa itu Bang begitu? Tuhannya agama apa itu? Makanya harus banyak belajar supaya cuma tahu. Ya udah, agama apa itu? Makanya aku tanya. Ini suaranya kecil-kecil hilang nih jaringannya. Aduh, udah mahal bayar wifi, lelet lagi semprul ini. Maki aja terus Bang, kami nggak dengar kok. Maki aja nggak apa-apa, kami nggak dengar kok. Apanya? Maki aja, kami nggak dengar. Oh. Ngomong-ngomong, Bang Juma ini ganteng juga ya kalau saya lihat. Tapi kalau nggak dilihat nggak ganteng. Enggak, manis semua, luar dalam. Bahaya anjing. Luar dalam manis, bahaya juga ini abang. Oke, masuk kita kepada tema Tuhan Anda itu ada dua bagian gitu ya. Dua bagian Tuhan Anda. Maksudnya? Ada pada dirinya bukan Tuhan. Apanya? Pada dirinya ada sisi yang bukan Tuhan. Pada sisinya bukan Tuhan. Tuhan Anda ada dua sisi. Satu sisi dia Tuhan, satu sisi bukan Tuhan. Oh, satu sisi dia Tuhan, satu sisi dia roh. Kalau dagingnya,
Kalau dagingnya itu sisi apa? Kalau dagingnya itu tempat dia hidup. Ya, itu sisi apa itu dagingnya? Ya tempat dia tinggal di saat di dalam dunia. Iya, maksudku dagingnya itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Tuhan butuh makan. Kalau dia jadi manusia butuh makan, butuh minum sama seperti kita. Ya, tapi katanya sisi manusianya itu Tuhan. Berarti Tuhan Anda butuh makan. Ya kalau dia waktu dia hidup ya butuh makan. Iya, berarti Tuhan Anda butuh makan kan? Ya butuh makan kalau dia hidup jadi manusia. Tapi kalau dia sudah kembali ya tidak butuh lagi makan. Dia mengajarkan. Berarti Tuhan. Nah, dia mengajarkan supaya kita tuh makan minum juga. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Tidak pernah. Pada saat menjadi manusia. Jadi manusia ya Tuhan. Pada saat dia manusia dia Tuhan. Tuhan. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Tua mana Maria dengan anaknya? Tua anaknya. Sebelum Maria dilahirkan dan dibesarkan Tuhan itu lebih dahulu. Bingung cuma. Berarti anak Maria lebih tua dari Maria. Anak Maria lebih tua dari Maria, maksud tua anaknya. Jadi tua anaknya. Ya. Tua anaknya. Ya, jadi yang benar Yesus melahirkan Maria. Bukan seperti itu. Lah, kan tua Yesus dari Maria. Yesus itu udah duluan. Nah, waktu di langit, di surga, ya, barulah Yesus itu menciptakan Maria. Di saat dia sudah tumbuh besar, barulah Tuhan itu datang turun ke dunia, masuk ke rahim Bunda Maria. Akhir menjadilah Tuhan. Seperti itu. Oh, jadi nanti di surga Yesus manggil apa ke Maria? Hah? Nanti di surga manggil apa Yesus ini ke Maria? Manggil ibu atau adek? Ya bang, nanti di surga Yesus manggil apa ke Maria? Panggil ibu atau panggil adek? Panggil apa dia? Wahai Maria yang adalah adekku. Apa? Panggil adek atau panggil ibu? Oh, dia panggil nama, panggil Maria. Panggil Maria aja. Anak durhaka Tuhan Anda itu. Anak durhaka dia berarti. Bukan durhaka. Lah, dia manggil nama ibunya. Itu
Apa nama itu? Apa? Umpama kulit dia pinjam aja. Iya, cocok. Sebagai pinjaman dia manggil ibu atau panggil adik. Ya. Hamba Maria. Ibu kandung dipanggil hamba. Hah? Apa enggak durhaka dia manggil hamba kepada ibu kandungnya? Itulah kebesaran Tuhan itu. Ya Allah ya Karim, yang kayak gini-gini dibilang kebesaran Tuhan, begitu amat. Benar-benar lah ini ajaran apa ini bang? Kok anak kandung memanggil ibu kandungnya dengan hamba? Maling kandang dia maling kandang. Begini ya Juma ya. Saya akan iya kok aku pula mau diajar. Ayam tanpa tulang ya tidak berarti dagingnya. Daging bisa menempel karena ada tulang, ya kan? Nah, setelah apa namanya dagingnya habis ya, daging itu sudah tulang itu udah nggak butuh. Makanya kalau manusia mati menjadi tulang belulang, dagingnya itu lagi. Ya. Jadi itu contoh yang baik ya, bahwa ternyata begitu susah payah Maria mengandung anaknya, lalu membesarkan seorang diri. Begitu anaknya besar, ternyata dia dituntut untuk menghambakan diri kepada anaknya, begitu ya? Ya, Maria ya tetap ini dapat balasan juga, surga. Apa? Surga. Apa? Siapa yang memasukkannya ke surga? Yesus. Lalu kalau di surga dia manggil Yesus apa? Anakku atau Tuhanku? Hamba Maria. Enggak, Marianya memanggil ke Yesus panggilan apa? Tuhan. Jadi dia panggil Tuhan kepada anak kandungnya. Memang bingung kalau tidak sampai ke sana tuh, memang bingung cuma. Iya, tolong sampaikan aku ke sana. Aku pingin ke sana. Caranya gimana memahami ada seorang anak dibesarkan dikandung seorang diri, begitu dia besar anaknya ini harus dia panggil Tuhan. Wahai Tuhanku yang adalah anakku sendiri. Anda mau Yesus mengakui Tuhan. Kalau Anda mau dia yang bicara, Anda harus percaya dulu dengan Yesus. Bagaimana bisa sementara Anda yang percaya dia Tuhan, Anda nggak bisa menjelaskan ke saya? Bisa nggak Anda jelaskan ke saya? Tadi kan sudah saya jelaskan. Lah, tapi tidak jelas. Yang ada di permukaan adalah Maria mengandung seorang diri, melahirkan anaknya susah payah. Begitu dewasa dia harus tunduk menyembah kepada anaknya kandungnya sendiri. Betul? Apa? Begitu anaknya besar dia harus tunduk menghambakan diri kepada anaknya. Betul? Ya, betul. Iya, berarti aku juga udah paham itu. Yang Anda paham, saya juga paham kalau itu. Sekarang permasalahannya adalah itu tidak masuk akal. Jangankan masuk akal, masuk angin aja tidak. Gimana ceritanya ada anak dilahirkan, begitu anaknya besar, ibu yang harus menyembah anaknya. Yesus itu juru selamat. Kalau tidak percaya Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Jadi, juru selamat. Cuma harus percaya dengan Yesus.
Jadi Yesus itu juru selamat itu maksudnya dia harus disembah. Ya, Terus kenapa dia sendiri menyembah? menyembah siapa? Menyembah kepada Bapa lah. Begini. Ya. Di saat dia jadi manusia, ya, rohnya. Bapak di mana? Rohnya terbagi dua. Yang pertama di surga, yang kedua di dunia. Makanya dia berdoa itu menyembah roh yang setengah itu, yaitu dia sendiri. Oh, jadi Yesus berdoa kepada Tuhan yang adalah dirinya sendiri. Ya. Kalau ada orang berbicara sendiri, itu orang apa namanya? Apanya? Kalau ada orang bicara sendiri kepada dirinya, itu orang apa namanya? Oh, itu nggak bisa disamakan, Zuma. Nggak bisa. Loh, Beda. Yesus orang kan? Yesus orang atau bukan? Di saat dia turun ke dunia jadi manusia. Nah, pada saat dia manusia, dia bicara sendiri kepada dirinya, berdoa sendiri kepada dirinya, memohon sendiri kepada dirinya sampai ketakutan. Itu orang apa namanya? Ya karena dia dia kan berkuasa, dia kan bisa semua. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang maha kuasa dibilang dalam dirinya, lalu dia harus memelas-melas kepada dirinya sendiri yang maha kuasa ini, itu apa namanya? Orang apa namanya? Apanya? Kalau ada orang yang maha kuasa, tetapi dia bermohon-mohon kepada dirinya sendiri yang maha kuasa ini, itu orang apa namanya? Ya sama kayak kita ya. Kalau kita pergi ke hutan kan harus jaga diri. Nah, dia pun harus jaga diri juga. Bukankah dia yang maha kuasa? Ya dia mah kuasa. Nah, terus kenapa dia harus melakukan sesuatu yang tidak maha kuasa kalau dia maha kuasa? Ya dia mah kuasa. Ya, terus kenapa dia berdoa kalau dia maha kuasa? Kan udah saya jelaskan. Setengah manusia, setengah Tuhan. Ya, dia sadar nggak kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Ya sadar, tahu dia. Terus kenapa dia berdoa lagi kepada dirinya sendiri kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Nah, itu Anda itu nggak sampai ke sana, jadi nggak. Bukan nggak sampai ke sana. Saya sudah sampai ke sana. Anda juga sudah sampai ke sana. Tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Cuman sampai doang, bingung. Jujur dong, jujur. Ada penguasa, tetapi dia tidak mampu kemudian berkuasa sampai dia harus berdoa kepada dirinya sendiri yang maha kuasa. Wahai diriku yang adalah penguasa alam jagat raya, tolong saya dong. Itu orang apa namanya? Orang apa? Itulah kalau kalian tuh nggak paham, susah. Bukan gak paham, Anda gak mau jujur. Ada orang maha kuasa nih. Dia maha kuasa dan dia lagi ketakutan. Lalu dia berdoa kepada dirinya yang maha kuasa. Duhai Engkau yang adalah diriku sendiri, tolong please, aku lagi ketakutan, please tolong bantu aku. Aku yang adalah aku yang maha kuasa itu sedang tidak baik-baik saja, ingin diberikan kuasa dari diriku sendiri. Wahai aku yang maha kuasa, tolong aku please. Itu apa namanya, Bang? Bang, itu orang apa namanya, Bang? Bang, ibarat air. Abangku. Ibarat air. Bang, daun keladi tidak akan nempel daun air itu. Itu orang apa namanya? Apanya? Orang apa yang ketakutan lalu dia berdoa kepada dirinya yang maha kuasa supaya dia dibantu dalam ketakutan? Itu orang apa namanya? Percayalah, jangan tidak percaya. Orang gila kok saya harus percaya?
Konsep yang Anda bangun ini bukan Yesusnya yang gila, kalian yang gila. Kalian yang tidak punya akal. Yesus itu sedang berdoa kepada yang Maha Kuasa, bukan berdoa kepada dirinya. Kalian yang gila telah mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus yang tidak maha kuasa berdoa kepada dirinya sendiri yang maha kuasa. Kalian yang gila, bukan Yesus. Kalian yang gila. Jangan gampang menuduh, cuma tidak boleh berdosa. Itu sudah gila kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, di mana Yesus sungguh-sungguh berdoa dengan ketakutan kepada Tuhan, yang mana Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Itu koplak. Nih. Saya berkuasa memindahkan boneka ini pindah ke sana. Karena tangan saya udah pegal. Gini terus nih. Lalu saya berdoa kepada diri saya, semoga saya mau mengabulkan doa diri saya supaya saya pindahkan ini di sini, karena saya berkuasa memindahkan dia ke sini, tetapi saya tidak berkuasa memindahkan dia. Maka saya yang tidak berkuasa memindahkan boneka ini ke sini, berdoa dulu kepada diri saya sendiri yang berkuasa sebenarnya memindahkan ini. Oh, yang aku yang bisa memindahkan boneka ini, bantuin saya dong, pindahin ke sini please. Bang Suma yang berkuasa memindahkan boneka ini ke sini, bantu saya dong Bang Suma, pindahin ke situ dong please. Bang Suma please pindahin ke situ dong. Anda melihat adegan tadi apa? Adegan apa? Orang waras atau orang gila? Itu ya, banyak kemauan tapi tidak sampai. Ini bisa sampai, cuman masalahnya aku terdoktrin dengan dogma Kristen. Aku yang maha kuasa memindahkan ini sedang berdoa kepada diriku sendiri. Itu kegilaan namanya. Aku sedang gila. Kristen membuat aku gila. Aku yang bisa berkuasa memindahkan boneka ini pindah ke sini, berdoa kepada diriku supaya aku bisa memindahkan boneka ini ke sini. Gila. Agama yang tidak masuk akal. Yesus yang adalah satu hakikat dengan sang hakikat penguasa berdoa kepada dirinya yang adalah dirinya sendiri. Koplak. Agama kampret, membinasakan manusia, tak berakal. Wahai Suma yang maha kuasa, pindahin dong. Kamu mampu memindahkannya ke situ, tinggal ku geser tanganmu, tapi aku harus berdoa dulu samamu please. Wahai Bapak, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu dariku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu sendiri yang adalah aku itu sendiri. Lalu malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia, di mana kekuatan itu dari dirinya sendiri. Ini kalau saya lihat atas penderitaan orang lain. Puas. Diri lu yang menari di atas penderitaan Yesus. Yesus sedang sungguh-sungguh tidak berpura-pura. Yesus benar-benar lagi berdoa kepada Tuhannya supaya Tuhannya menyelamatkannya, bukan dia berdoa kepada dirinya. Kalian yang membuatnya gila. Konsep agama kalian itu cuplis. Nggak paham juga. Ya, nggak ngerti juga. Porsi itu masing-masing. Apalah masing-masing.
Apalah masing-masing. Yang jelas, siapa yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus akan celaka. Saya tidak akan mungkin percaya ada seorang Tuhan mampu memindahkan ini, tapi dia berdoa dulu kepada dirinya untuk memindahkan ini, di mana dia sampai menangis loh. Please, pindahkan ini Bang Suma, pindahkan ke situ. Please Bang Suma, pindahin ke situ. Kamu kan bisa memindahkan itu, pindahin. Gila Tuhan kau itu, gila Tuhan kau itu. Yang gila itu Anda sendiri semua. Nah itu bagus, terima kasih. Penampakan tadi itu penampakan gila kan? Hah? Yang tadi aku peragakan itu penampakan gila kan? Ya, cuma itu gila juga, bocor halus. Apakah Anda sadar bahwa Anda sedang menuduh Yesus itu gila? Hah? Anda sadar kalau Anda sedang menuduh Yesus gila? Lah, kenapa dia berdoa? Kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri kayak tadi? Anda mengatakan saya gila, bocor halus. Aku kalau ada di zaman Yesus dan ternyata betul-betul dia adalah Tuhan, dia sandiwara kayak gitu, kupukul, tutup panci dari belakang. Kau bajingan, kau ngapain kau berdoa sandiwara air mata buaya lu? Lu sendiri yang Tuhan Maha Kuasa, lu berdoa, ku sentil juga mata kau nanti. Oh maaf Bang Su, maaf, iya aku lupa kalau aku ini yang Maha Kuasa. Apalah orang ini? Agama apa ini weh? Agama apa agama kau ini? Ngomong-ngomong maunya apa coba? Mau cuma yang benar itu Yesus murni 100% manusia, bukan Tuhan. Yang sedang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak sedang berdoa kepada dirinya yang adalah Tuhan itu sendiri. Sampai Anda mengatakan sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ngeri kali agama Anda? Pantas saja Yesus ketika Anda bertemu nanti diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu dia menjadi manusia itu, dia akan memberikan contoh, ya kan? Contoh apa? Kehidupan di contoh dalam dunia apa? itu. Nah, ada nggak Yesus mencontohkan? Ada nggak contoh yang Yesus contohkan untuk menyembah dirinya? Ada? Apanya? Ada Yesus memberikan contoh untuk menyembah dirinya? Ya waktu dia bersujud di batu itu kan dia memberikan contoh bahwa kita untuk menyembah kepada siapa? Yesus. Apa? Yesus. Dia kan Yesus menyembah kepada Yesus. Inilah yang kupraktekkan tadi. Aku berdoa meminta kepada aku. Bang Suma. Dengar ya dulu. Suma. Kan, habis itu kau bilang aku gila, bocor halus. Sementara Yesus berdoa kepada Yesus, berarti Yesus bocor halus. Yesus itu ya, dia bersujud ya di batu berdoa itu. Bersujud kepada sampai dia mengeluarkan darah di batu. Bersujud kepada siapa? Apanya? Bersujud kepada siapa? Dia memberikan contoh kepada umatnya untuk bersujud ke dia. Bersujud ke Yesus. Berarti Yesus pada saat itu bersujud ke Yesus. Bukan, dia memberikan contoh. Dia sedang memberikan contoh, menangis sampai keluar keringat seperti titik darah kok. Nah itu Anda yang tidak paham. Kita kalau berdoa, kok nggak paham? Kok tidak paham?
Yesus diceritakan dalam Bible, dia bergerak menjauh dari murid-muridnya lalu berdoa. Bersungguh-sungguh dia berdoa dan mengajarkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga supaya mereka tidak dicobai. Yesus yang mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa atau mengajarkan berdoa kepada dirinya? Ngomong-ngomong banyak juga pengepen Zuma ini, banyak ya penontonnya. Saya kan 1000 kabur. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Dia memberi contoh saja. Yesus berdoa kepada siapa? Nah, pada Bapa. Terus kenapa Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Yesus? Dia kan memberi contoh supaya kita menyembah Kenapa Dia. Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Yesus? Susah kalau tidak paham. Anda yang tidak paham untuk memahamkan kepada saya. Karena ajaran Anda tidak masuk akal. La haula wala quwata illa billah. Yang pasti-pasti aja, Yesus berdoa kepada Tuhan langit bumi. Kalian berdoa kepada Yesus ciptaan langit dan bumi. Yang pasti-pasti aja loh. Hidup ini jangan dibikin ribet. Tapi jangan juga gila. Hidup ini jangan ribet tapi jangan juga gila. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja tapi jangan sampai gila, Bang. Daripada mudah-mudahan belum pasti. Nggak ada yang mudah-mudahan dalam Islam, itu nggak ada yang mudah-mudahan. Justru Kristen ini mudah-mudahan aja nggak ada, apalagi kepastian. Ada nggak mudah-mudahan keselamatan buat Kristen? Ada nggak, Bang? Pasti. Mana mudah-mudahannya? Di mana tertulis mudah-mudahan selamat di Kristen? Mana? Nggak ada, pasti. Iya, nggak ada. Kepastiannya mana? Mudah-mudahan aja nggak ada, apalagi kepastian. Mana kepastiannya? Ketika Anda percaya dengan Tuhan Yesus, pasti Anda diselamatkan. Mana dalilnya percaya kepada Yesus itu harus menyembah Yesus? Ya cari aja di data-datanya sana. Enggak ada. Percaya Yesus itu, dengar, percaya Yesus sama dengan menghambakan diri kepada Bapa. Yesus sujud, kata Anda kepada Bapa. Percaya Yesus, lakukan hal yang sama, sujud kepada Bapa. Jangan sujud kepada Yesus, kuntil. Santai aja, jangan terlalu ngegas. Nanti stroke. Aku nggak ngegas, memang kayak begitu untuk menyadarkan Anda. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, Bang, lembutkan hati. Anda mau menyadarkan saya, silakan. Lah iya dong. Dengan cara apa? Dengan cara membuat Anda itu berpikir, bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus sibuk bertuhan. Saya ini cuma kalau tidak berpikir, sudah lama punah. Kalau Anda mau berpikir, nggak mungkin jadi Kristen. Pula. Anda itu tidak berpikir, Anda hanya percaya. Bedakan percaya dengan berpikir. Contoh, saya percaya ini adalah pisang. Percaya doang. Tapi kalau Anda berpikir, tidak mungkin Anda menganut kepercayaan itu. Kalau Anda berpikir, agama itu semuanya niatnya baik semua. Sekarang boleh nggak ini disebut pisang? Apa? Ini boleh nggak ini disebut pisang? Ya orang iso itu plastik kok. Nah, sampai deki. Yesus boleh nggak disebut Tuhan?
Ya boleh-boleh saja kayak bagian yang mau. Nah, ini juga boleh-boleh saja kau sebut pisang nih. Itu nggak bisa itu. Nah, kalau ada orang mengatakan ini pisang, itu orang waras atau orang gila? Orang gila lah. Ah, begitulah orang yang mengatakan anak Maria Tuhan, orang gila. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang gila. Ini aja nih. Ini kita anggap pisang. Pisang itu adalah makhluk tumbuhan, buah. Kita dibilang gila, apalagi anak Maria dibilang Tuhan. Bukan gila lagi. Gila gila. Semua orang mabuk duit. Kok jadi duit bang? Namanya orang kan, duit. Saran saya ini, korban misionaris ini. menjadi Orang baik yang apa kalau ini aja dibilang pisang? Orang baik apa? Ayo Mas Tolang. Bima ini sebenarnya orang-orang yang cerdas dan pintar, tapi sayang. Apa? Kurang berpikir. Tidak. Iya. Saran saya ini ya, selagi sampean itu hidup, ya gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Iya. Terus apa yang harus aku lakukan? Sarannya apa? Jadi Kristen. Apa yang saya dapat kalau saya jadi Kristen? Banyak. Satu aja dulu. Yang pertama surga. Di mana dalilnya? Yesus sendiri yang berkata. Di mana? Kalau percaya, kalau mengikutinya akan apa namanya? Lupa saya dalilnya. Kalau percaya Yesus itu juru selamat. Ya. Kalau tidak percaya Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Percaya sebagai? Kalau tidak percaya Yesus, tidak akan. Percaya sebagai apa? Apa? Percaya sebagai apa? Juru selamat. Kalau juru selamat semua orang Islam percaya. Kutanya dulu saudara, juru masak apakah cuma satu? Juru masak apakah cuma satu? Beda lah Juma. Masa itu? Kutanya dulu, jawabannya dulu jujur. Juru masak apakah cuma satu? Itu guru. Juru masak. Juru masak. Guru masak, bukan juru. Juru parkir. Apakah cuma Yesus satu-satunya juru selamat? Apa? Apakah cuma Yesus juru selamat? Juru selamat. Ya kalau tidak percaya dengan Yesus ya tidak akan sampai kepada Bapa. Nah, kalau percaya kepada Yesus, ibadah di sinagoge atau di gereja? Ya kalau ibadah itu di mana-mana aja boleh lah. Masalah generasi. Kalau percaya Yesus makan babi atau jangan makan babi? Kalau itu ya barang sesuatu yang sudah diciptakan dengan Tuhan itu terserah mau makan atau tidak. Yang tidak mau makan rugi karena itu enak, lezat, nikmat. Kira-kira daging manusia enak nggak? Ya nggak boleh lah dimakan. Mana dalilnya di Bible? Mana dalilnya di Bible? Nggak boleh makan orang. Mana dalilnya di Bible? Ya mana saya tahu lah. Saya nggak pernah baca Bible, jarang saya. Sementara di Biblemu, menurut Paulus itu boleh makan daging manusia. Oh, itu maksudnya gini. Anda tuh harus
pintar-pintar juga mencari pengetahuan. Boleh makan daging manusia apabila kalau kita sudah sah. Contoh kita menikah, cium istri. Sayang-sayangan, bukan dagingnya kita masak. Maksudnya sawah. Bukan itu yang kumaksud. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dipotong, dimasak, direndang, bukan. Aduh, parah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Banyak-banyak belajar. Anda yang harus banyak belajar, bukan aku. Karena di dalam kitab syara memang boleh makan daging manusia. Dalilnya yang boleh, ada ingat nggak teman-teman? Yang boleh makan daging manusia 1 Korintus 10. Temanto. 1 Korintus 10 nomor 25. Boleh makan daging manusia. Mana baca dalilnya? Anda baca. Nah gini, kamu boleh makan daging yang kamu beli dari pasar daging tanpa menyelidiki terlebih dahulu itu daging apa. Apain mau diselidikin, mau dicek aja namanya daging ya daging. Nah, berarti beda. berarti boleh kan? Hah? Berarti boleh kan? Boleh kan? Ya maksudnya bukan daging manusia kan nggak bisa dibohongi, tahu. Oh, enggak, bukan begitu. Kamu boleh makan daging yang kau beli di pasar daging dengan tidak memeriksa sebab karena perasaan hati. Jadi kalau ada daging manusia, maka boleh kamu makan kalau kau belinya di pasar daging. Ya barang itu barang diciptakan sesuatu dengan Tuhan itu ya untuk manusia, makan aja. Selagi itu ada makan aja. Berarti boleh kan makan daging manusia? Nggak boleh. Dalilnya begitu. Binatang yang boleh dimakan tuh. Enggak. Manusia punya daging enggak? Iyalah punya daging. Kalau nggak punya daging. Dalilnya, kamu boleh makan daging yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Apa mau dimakan lah? Yang penting emang suka sama suka sudah dibayar ya, antap aja lah Pak. Kan gitu, makan-makan aja. Nggak ada suara. Suaranya putus. Juma. Suara. Suaranya Juma, suaranya.
Suaranya nggak ada, suaranya. Tes. Tadiannya nggak ada. Tes mic check. Tes. Itu bisa kurang kenceng itu cuma. Tunggu, sabar. Udah. Ada kan? Selamat malam Juma. Halo, halo. Ya, suaranya kurang kenceng, kecil banget suaranya tuh. Tadi bagus padahal. Tes, bagus gak? Gak ada ya? Tunggu. Tadi bagus padahal ya. Itu tiba-tiba hilang. Cek. Tes mic. Saya dengar nggak? Halo. Halo. Ya, masih kecil banget suaranya, kecil. Ini gimana? Iya. Masih kecil suaranya, masih kecil. Kecil. Masih kecil. Tes. Kalau gini gimana? Kedengaran nggak? Nah, ya lumayan. Cek. Ya, lumayan. Gimana teman-teman? Udah bagus? Ya, lumayan. Ada suara saya nggak? Ada. Congek juga orang yang ditanya. Bicara dong, suara saya ada nggak? Dari tadi gua ngomong cuma ada. Suara saya ada nggak? Orang nanya, jawab dong. Orang lagi ngetes-tes ini loh. Kan tadi jawab ada. Astagfirullahaladzim. Aku lagi nanya, bos. Suara saya ada nggak? Ada. Tes. Ada. Suara ada nggak? Ada, budak lu. Ada. Ada nggak suara saya? Suara. Ini kau. Aku tanya suara saya ada nggak, kedengaran sampai situ? Ada nggak? Ngomong. Ada, kedengaran. Oh, ada. Gimana sih dari tadi jawab ada? Udah. Kalau ada, alhamdulillah. Aku pikir nggak ada. Kau itu ditanya gitu aja kok emosi. Dijada tadi ada, lumayan. Gimana sih kamu tuh? Emang ada dari tadi? Ada
ada. Terus kenapa lu bilang nggak ada? Kan aku nanya. Yang pertama kecil. Oh sedeng memang, orang nanya ada, nggak ada. Gimana sih? Aneh memang kau ini. Hanya cuma kalau tuh dengar orang ngomong ada tapi kecil. Terus ngapain bilang nggak ada? Awalnya nggak ada. Lu tanya penonton kamu tuh, ada nggak awalnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin saya dialog dari sepanjang malam ini. Coba tanya penonton kamu tuh, ada nggak tadi? Nggak ada katanya. Sekarang baru ada. Terus kenapa kau bilang nggak ada? Aku awal nongol, nggak ada suaranya, paham? Iya, aku juga tahu. Terus ngapain kau ngotot? Ya, kamu yang ngotot, kamu bilang kuping. Saya bilang udah ada. Tanganmu begini-gini nih. Oh, lupa, sorry. Gimana? Nah, ini kamu temanya sama. Aku dengar kamu tadi ini bahas masalah apa? Yesus Maria ya itu. Iya. Nah, kamu bahas masalah apa tadi itu kamu bahas? Siapa lebih tua? Gitu ya? Iya. Nah, itu ya kalau masalah tua, Tuhan itu sampai sekarang ada. Jadi lebih tua Yesus sudah. Lebih tua Yesus daripada ibunya. Iya, karena Maria sendiri tahu sebelum dia mengandung cuma malaikat Gabriel datang menyampaikan wahyu Allah, udah mengatakan bahwa yang dikandungnya itu nanti roh Allah. Jadi dia tahu siapa yang dikandungnya itu dia tahu. Bahkan sepupu Maria, Elizabeth, memanggil Maria itu dengan sebutan apa? Ibu Tuhanku. Siapalah aku ini? Engkau datang berkunjung ke rumahku. Paham? Berarti yang keluar dari rahim Maria sebagai anak kandungnya itu Tuhannya. Ya memang iya, dia juga tahu itu roh Allah. Nah, jadi Yesus ini anak kandungnya Maria kan? Kamu paham nggak? Sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia mengandung, dia udah tahu dia akan tuh mengandung roh Allah. Yang dikandungnya bukan manusia biasa. Ya, makanya aku tanya, Yesus mengandung anaknya atau bukan? Yesus maksudnya gimana? Emang Yesus laki-laki bisa mengandung? Kamu tuh gila. Berarti Maria yang mengandung Maria. Maksud kamu apa Juma? Kamu pakai otak lah kalau nanya. Yang mengandung Yesus itu Maria. Oh, Maria. Jadi yang dikandung Maria ini anaknya atau bukan? Ya anak dia. Jadi siapa lagi? Nah, sekarang dia tua mana dengan anaknya? Karena anaknya itu dia tahu itu Roh Kudus, dia itu tahu itu Roh Allah. Jadi dia Tuhan, tetap Tuhan Allah sampai sekarang pun Tuhan Allah. Karena Allah itu nggak mati. Yang dikandung itu anaknya atau bukan? Ya anak dia. Nah, berarti dia mengandung anak. Iya, tapi anak itu bukan manusia biasa. Cocok, manusia luar biasa, tapi anaknya enggak. Itu bukan manusia luar biasa, itu manusia rohnya Allah. Paham gak? Kamu tuh selalu kayak anak kecil kalau mencerna omongan itu. Loh, Maria mengandung anaknya sendiri atau bukan? Jadi ngandung siapa? Jadi ngandung anak kamu? Ya aku tanya serius, Maria itu mengandung anaknya serius. sendiri. Iya, dia mengandung anaknya, tapi titipan dari atas dari Allah. Bahwa itu bukan manusia biasa, itu roh Allah. Sekarang tua mana dia dengan anak kandungnya? Tetap tua anaknya karena anak itu Allah, paham? Gila nggak itu anak kandung lebih tua dari ibunya? Karena itu anak itu bukan manusia biasa, itu Allah, paham? Anak kandungnya lebih. Maka dengar. Sebelum kamu ngomong, aku jelasin. Karena kamu kayak anak TK mesti jelasin. Dengerin. Dia tahu itu roh Allah. Udah. Sampai sekarang pun lebih tua anaknya itu. Paham?
Jadi yang mana yang benar? Yesus mengandung Maria atau Maria mengandung Yesus? Wah, kamu benar-benar kata kayak orang tadi bocor halus kamu tuh dibilang Maria mengandung Yesus, kok bolak-balik bego kau tuh. Ya kan lebih tua Yesus dari Maria. Ya iya, bisa. Kenapa? Karena tuh itu Allah Tuhan. Dia berkehendak apa aja. Berarti Yesus mengandung. Cuma gini ya. Jadi kamu itu sebenarnya kalau pola pikir kamu tuh, dengerin aku ngomong, dengerin guru kamu ngomong ya. Pola pikir kamu itu, kamu tuh termasuk seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, agama dengan 3 kategori. Kamu itu termasuk kategori yang pertama, bahwa kamu itu keterbatasan logika. Udah, bahwa keterbatasan logika ini, manusia itu kan gini, cuma ada hal-hal yang masuk dalam logika manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa masuk logika manusia, yang hanya dengerin, yang hanya Allah bisa memahami dan melakukan yang di luar logika. Nah, jadi kamu ini termasuk kategori keterbatasan logika. Ah, inilah kamu keterbatasan logika dalam kategori agama itu kamu. Jadi kamu memang di luar logika, yang hanya Allah yang bisa memahami itu dan melakukan hal-hal yang luar logika. Itulah keterbatasan logika. Itulah sekarang kamu kena ke kategori itu. Gitu. Sampai gini ya, sampai kiamat pun cuma sampai kiamat, sampai kamu dan penganutmu Islam ya, misalnya umatmu Islam, sampai kiamat pun tak akan percaya bahwa Nabi Yesus itu dilahirkan Maria dan Yesus itu Tuhan. Sampai kiamat kalian nggak percaya. Kenapa? Karena kalian terjerat dengan ini kategori agama ini, yang kategori yang pertama ini, keterbatasan logika. Sampai kiamat, sampai mati pun kalian nggak pernah percaya. Sampai kalian masuk neraka, sampai kau masuk neraka, nanti kalian nggak percaya. Gitu. Ya iya, karena kalian itu terjerat dengan keterbatasan logika. Padahal di situ jelaskan bahwa keterbatasan logika itu adalah hal-hal yang bisa dipahami manusia, ada termasuk logika. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dipahami manusia di luar logika, yang hanya Allah bisa memahami dan melakukan itu. Jadi kau ini terjerat dengan apa? Keterbatasan logika. Sampai mati pun kau, sampai di kuburan pun kau tak akan percaya Yesus itu dilahirkan Maria. Sampai kau diinjek-injek juga kau nggak bakal percaya. Paham kamu tuh? Jadi menurut saudara, Maria itu anaknya Yesus. Dari mana jalannya? Kamu tuh bocor BMKT gondrong tadi, kamu tuh ODGJ yang lu. Mana Yesus bisa laki-laki melahirkan perempuan? Kamu tuh memang bocor halus kayak kata si gondrong tadi, bener. Kayak kata-kata orang-orang tadi kamu di mana kamu tadi ceramah itu yang di Komar sebelah itu. Banyak yang bilang kamu itu benar-benar kamu tuh sebenarnya dangkal pola pikir kamu. Taunya kamu marah-marah, emosi, menghujat segala macam. Padahal ilmu kamu tuh sebenarnya nggak ada. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kamu udah berapa kali jelaskan? Tritunggal. Iya, yang kutanya, kan Anda mengatakan Yesus lebih tua kan dari Maria? Iya. Berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya, Tritunggal, ya iya jelas. Berarti Maria ini adalah anaknya Yesus. Emang bisa laki-laki melahirkan, goblok? Loh, bukannya Kristen ini anak-anak Tuhan? Nggak paham benar-benar dan betul-betul kamu tuh. Maria ya dilahirkan ibunya. Enggak, Ibunya saya Maria tanya, sendiri. apakah Maria ini anak Tuhan? Semua kita ini anak Tuhan. Nah, Tuhan yang Anda maksud Yesus kan? Ya, Yesus itu ya Allah. Berarti kenapa Anda kemudian menyangkal kalau Maria ini anak Yesus? Dari mana jalannya? Emang laki-laki bisa melahirkan? Dengar dulu. Kamu mengatakan bahwa Kristen adalah anak Tuhan. Bukan Kristen, semua umat manusia. Nah, semua anak manusia adalah anak Tuhan, betul?
semua kita ini anak Allah. Anak Tuhan. Anak Tuhan Ya. kan? Ya. Anaknya Yesus. Ya, mana? Kamu, ya Allah itu Yesus itu Allah. Iya, Yesus berarti itu, kita ini dengerin. Wah, berarti gini. berarti kita ini anaknya Yesus. Enggak, saya jelasin kau masalah Yesus. Dulu. Berarti kita ini anaknya Yesus. Ya anak Allah. Termasuk Maria, anaknya Yesus. Kok anak Allah? Anaknya Yesus kan? Yesus itu cuman perantara firman, udah paham? Paham kamu tuh? Itu apa gobloknya kamu itu? Kristen ini anak-anak Yesus. Kamu tuh susah dibawa debat. Kamu tuh kan Enggak, aku kecil. tanya. Kristen ini anak-anak Yesus. Bukan Kristen, semua manusia anak Allah. Anak Yesus. Kok anak Yesus? Bagi kami Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Ya, berarti semua manusia anaknya Yesus. Dengar, anak itu pengertiannya apa Juma? Biar saya jelasin. Jangan dengar kemana-mana dulu. Aduh. Jangan kemana-mana dulu. Memang bocor halus yang itu. Anda mengatakan semua orang anaknya Yesus, betul? Saya bilang anak Allah, kamu jangan melintir semua omongan. Jadi Yesus itu bukan Allah itu? Ya, dia kan firman. Oh, berarti Bapa itu Yesus itu kan? Allah adalah firman, firman adalah Allah. Udah. Dan dia adalah Yesus. Ya, terserah kamu mau nyebut dia apa. Lah, kenapa kamu gengsi? Sekarang seluruh manusia adalah anak-anak Yesus kan? Anak-anak Allah. Jangan kau pelintir bahasa itu. Anak-anak Tuhan atau anak-anak Yesus? Anak-anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Berarti anak Yesus. Terserah kau. Loh, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Sekarang gini, bagaimana kita jelaskan? Kau tuh kayak anak TK nanyanya. Enggak, aku tanya, Tuhanmu ada berapa? Satu kan, Yesus kan Tuhan lo. Menurut kamu berapa? Katamu Tuhanmu satu. Capek aku jelasin sama kamu. Tuhan yang satu itu Yesus kan? Cuma 3 hari temamu itu capek, orang boring tau. Tuhanmu Yesus. Kalian anaknya Yesus. Termasuk Maria. Kamu itu gak punya materi. Aku tanya dulu samamu. Apakah Bapa itu Yesus? Kayak kemarin aja, tanya aja bapakmu. Yesus adalah Bapa. Kamu baca Mazmur 2 nomor 7. Baca aja sendiri. Manusia adalah anak-anak Bapa. Ya terus apa lagi? Termasuk Maria anak Bapa. Ya iya. Berarti Bapa ini adalah Yesus, berarti Maria adalah anaknya Yesus. Kalau di surga, Maria itu akan manggil Yesus itu Bapa. Tetap, kenapa dia Tuhan? Ya, kenapa Anda nggak mau jujur? Berarti Yesus memperanakan Maria. Kepalamu peang. Jangan buat terkucu. Tuhan Bapa berfirman di dalam Mazmur 2 nomor 7. Kalian semua adalah anak-anakku yang telah aku peranakkan. Bapa memperanakkan semua manusia. Berarti dia termasuk memperanakan Maria. Berarti Yesus telah memperanakan Maria. Berarti Yesus yang melahirkan Maria. Sehat agamamu ini? Sehat? Jadi kamu tuh udah saya bilang dari awal. Kamu itu terjerat. Kamu itu terjerat Juma. Kamu terjerat dengan apa? Kategori yang ke-1 kamu tuh. Kamu tuh keterbatasan logika. Keterbatasan logika. Sampai mati pun kau. Sampai mati kau mati. Sama Islam mati. Mau umatmu mati. Gak bakal percaya. Mazmur 2
Mazmur 2 nomor 7. Engkau adalah anak-anakku, anakku yang telah kuperanakkan hari ini. Berarti Yesus memperanakkan Maria. Termasuk memperanakan bapakmu. Nah, betul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, sekarang faktanya Maria melahirkan Yesus, tapi ternyata di Kristen dibalik. Yesus yang memperanakkan Maria. ODGJ dibuat jadi apologet. ODGJ dibuat apologet. Ternyata di Kristen Yesus memperanakan Maria, bukan Maria memperanakan Yesus. juga memperanakan kakekmu. Yesus memperanakan ibu kandungnya. Lahirlah si Juma Sumbing. Astagfirullah, agama apa ini? Hei, Agamamu yang agama apa, woi? masakan ada anak kandung melahirkan ibu kandung? Masa ada nabi dianggap Allah, goblok. Apalagi? Kenapa dibahas gitu? Hah? Kenapa? Anak melahirkan Nabi kandung. disebut Allah. Nabi disebut Allah. Nabi disebut Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi disebut Allah. Nabi disebut Allah. Kristen kok bisa? Kamu lebih parah. Aku ulang lagi. Kamu lebih parah. Yesus itu lebih tua mana dengan Maria? Kenapa kau sebut Muhammad itu Allah? Jawab. Ayo. Ya jawab dulu saya. Kenapa Muhammad kau sebut Allah? Di mana? Di mana? Apakah Muhammad kan disebut Rob? Kan kalau panggil Rob dia. Rob itu di apa? mana? Allah. Di mana Nabi Muhammad dipanggil Rob? Di mana? Dipanggil Rob, cari di Al-Qur'anmu. Enggak ada Nabi Muhammad dipanggil Rob. Jangan ngeles kamu. Kamu tuh baru aja di TV MUI memperbincangkan masalah Rob Muhammad itu. Makanya nonton TV kau goblok. MUI memperbincangkan masalah Muhammad disebut Rob. Udah paham lu? Itu fakta. Itu fakta, jangan ketawa lu. Kalau lu nggak bisa jawab jangan ketawa. Kau berdebat tapi ketawa-ketawa kayak ODGJ kau. Mana dalil? Tunjukkan. Tanya MUI. Kenapa diperbincangkan masalah Rob? Kami tidak berdasarkan MUI, kami berdasarkan Quran. Iya, MUI itu bukannya Islam. Islam, tapi masa MUI mengatakan Nabi Muhammad itu Rob di dalam Al-Quran? Di mana dalilnya? Dia itu masih memperbincangkan masalah Al-Quran yang menyebut Muhammad itu Rob. Di mana di Al-Quran menyebut Nabi Muhammad Rob? Di mana? Nah itu MUI memperbincangkan masalah itu. Itu makanya kamu tuh. Kami nggak percaya kalau yang ngomong Kristen. Ya kenapa? MUI yang ngomong MUI. Mana buktinya? Nggak ada yang. Nah, di TV. Tapi kalau bukti Yesus lebih tua dari ibunya, itu barusan kau yang ngomong. Kamu jawablah. Jangan Nabi aku aja kau bahas. Nabi kamu bahas juga. Tidak bisa kalau tidak ada bukti, nggak bisa. Ya, kok nggak ada bukti? Yang di TV Mana bukti? Ya, MUI itu. Iya, mana buktinya? Orang kau kayak Paulus yang datang padaku Yesus, yang datang padaku Yesus. Mana buktinya? Memperbincangkan kau kayak Paulus. Kau kayak Paulus, mana buktinya? Makanya kamu tuh nonton TV jangan cari koin mulu kau. Yang ada buktinya itu